Baru 5 menit melangkah keluar dari gerbang pengadilan agama setelah mengurus perceraian, aku langsung menuntut kembali rumah seluas 315 meter kuadrat yang sedang ditempati adik iparku untuk dijadikan rumah pengantinnya. Ibu mertua dan mantan suamiku mati-matian menghalangi. Sudah dibilang dari dulu, rumah itu untuk adikmu menikah. Aku dengan dingin mengganti kunci rumah itu dan melakukan satu hal yang tepat. Seketika, seluruh keluarga mantan suamiku panik dan marah. Kamu tidak boleh melakukan ini. Namaku Sari Widjaja, 32 tahun, seorang manajer akuntansi di sebuah perusahaan bahan bangunan di Surabaya. Orang luar yang melihat pasti mengira hidupku sangat baik. Aku punya pekerjaan bagus, penghasilan lumayan, menikah dengan pria yang pantas, rumah yang megah. Dari luar, aku tak kekurangan apapun, tapi hanya aku yang tahu ada rumah yang dari luar tampak terang dan hangat, namun saat kau melangkah masuk, udaranya begitu dingin hingga menyesakan. Aku sudah menikah selama 4 tahun. Suamiku Bambang, 2 tahun lebih tua dariku, bekerja di bagian penjualan sebuah perusahaan peralatan listrik. Dulu, saat pacaran, dia adalah tipe pria yang sangat pandai bicara. Dia sering berkata, "Sari, keberuntungan terbesar seorang wanita di dunia ini bukanlah menghasilkan banyak uang, melainkan bertemu dengan pria yang tulus mencintainya." Waktu itu aku percaya. Saking percayanya, setelah menikah, saat Bambang menyarankan agar kami tinggal bersama keluarganya di rumah 3 lantai di sebuah gang besar di kawasan Gubeng, aku mengangguk setuju. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, berkata dengan sangat lembut, "Tinggal bersama saja biar ramai, nak, rumah seluas ini, lebih baik kita sebagai keluarga saling menjaga, kan?" Aku percaya. Lagi, saat itu aku tidak tahu, kalimat kita sebagai keluarga terdengar hangat, tapi seringkali menjadi tali paling lembut untuk mencekik seseorang hingga tak bisa bernapas. Keluarga suamiku terdiri dari 4 orang. Ibu mertuaku, kami berdua, dan adik laki-laki Bambang, Adi, yang 5 tahun lebih muda. Adi tidak menamatkan sekolahnya, sering gonta-ganti pekerjaan, kadang mengaku sebagai agen properti sukses, kadang pamer sedang investasi kripto, lalu kembali ke rumah, berbaring seharian bermain ponsel. Selesai makan, ia mengangkat kaki ke atas kursi seolah seluruh dunia wajib menafkahinya. Awalnya aku tidak peduli. Kupikir setiap keluarga punya ceritanya sendiri. Adi, masih muda, belum stabil itu hal biasa. Tapi setelah beberapa bulan menikah, aku mulai sadar bahwa di rumah itu, semua aturan dibuat searah. Uang yang kuhasilkan adalah urusan seluruh keluarga. Uang yang Bambang hasilkan adalah urusan pribadinya. Pekerjaanku bisa diremehkan kapan saja, sementara pekerjaan Bambang selalu dihormati. Pernah suatu kali di akhir bulan, aku baru selesai tutup buku, kepalaku pening karena tekanan audit. Aku pulang lebih malam dari biasanya, hampir jam 9. Begitu masuk pintu, ibu mertua sudah duduk di ruang tamu, suaranya terdengar datar. "Menantu macam apa yang baru pulang jam segini? Siapa yang urus makan malam?" Aku bahkan belum sempat melepas sepatu. Bambang sudah menyahut, "Kamu juga harusnya bisa menyeimbangkan, Sar. Wanita itu, meskipun bekerja, keluarga tetap harus jadi nomor 1. Aku terdiam beberapa detik. Aku bekerja dari pagi sampai malam, menanggung sebagian besar pengeluaran rumah. Tapi kalimat pertama yang kuterima setelah hari yang melelahkan adalah omelan. Namun, aku tetap diam. Kupikir, mungkin semua menantu baru harus belajar beradaptasi. Mengalah sedikit demi kedamaian, mengalah sedikit demi suami, mengalah sedikit demi pernikahan. Aku hanya tidak menyangka kesabaranku tidak membuat siapapun lebih menyayangiku. Itu hanya membuat mereka merasa bahwa aku memang seharusnya begitu. Memasuki tahun kedua pernikahan, masalah uang mulai terlihat jelas. Bambang sering meminjam kartu kreditku, katanya butuh modal untuk bisnis.
Ibu mertua menyindir bahwa rumah sedang perlu perbaikan. Sebagai menantu, jika punya rezeki lebih, aku harus ikut berbagi. Sementara Adi, setiap beberapa bulan sekali, selalu mengeluh. Kadang butuh uang untuk bayar utang teman, kadang butuh modal, buka toko, kadang bilang persiapan menikah jadi harus menabung dari sekarang. Aku bertanya pada Bambang, mengapa urusan Adi selalu menjadi beban kami berdua? Dia mengerutkan kening, menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Dia kan adikku, kita punya lebih ya kita bantu sedikit. Kenapa? Kamu perhitungan sekali dengan keluarga sendiri? Lagi-lagi kalimat itu, keluarga sendiri. Dua kata itu seperti alasan terindah bagi mereka untuk melegalkan semua tuntutan mereka. Aku ingat betul, awal tahun lalu, aku baru saja menerima bonus besar karena berhasil menyelesaikan proyek tutup buku akhir tahun. Aku bahkan belum sempat berpikir mau diapakan uang itu. Malamnya saat makan malam, ibu mertua meletakkan mangkuknya dan berkata dengan nada gembira seperti membawa kabar baik, Adi, sebentar lagi menikah. Keluarga perempuannya juga baik. Ibu berencana merenovasi lantai 2 untuk kamar pengantinnya. Kita kan keluarga sendiri, Sari pasti tidak keberatan, kan? Aku tertegun. Lantai 2 itu adalah ruang yang dulu pernah dijanjikan Bambang. Akan direnovasi menjadi ruang kerja pribadiku. Aku masih ingat jelas, saat baru menikah, dia memegang tanganku di balkon sambil tersenyum lembut. Kamu tenang saja di sini, sayang. Aku akan pastikan kamu hidup sesuai dengan nilaimu. Baru 4 tahun, semua janji itu memudar lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku menatap Bambang. Dia sama sekali tidak terkejut. Jelas sekali ini sudah dibicarakan sebelumnya, hanya aku yang terakhir tahu. Melihatku diam, ibu mertua melanjutkan, kamu kan kakak iparnya. Punya pekerjaan stabil. Membantu adikmu, menikah itu juga ibadah. Adi yang duduk di sebelahnya sambil mengambil lauk, tersenyum, aku tahu kok, Mbak Sari sayang sama aku. Melihat senyum itu, tiba-tiba punggungku terasa dingin. Bukan karena satu kalimat itu, tapi karena aku mendadak sadar, di mata mereka, uangku, waktuku, pengorbananku, semuanya adalah hal yang wajar. Aku meletakkan sumpitku, berusaha menjaga suara tetap tenang. Merenovasi kamar pengantin itu urusan besar, Bu. Setidaknya, tanyakan pendapat saya dulu. Wajah ibu mertua langsung masam. Tanya pendapat apa lagi? Rumah ini rumah suamimu, rumah keluarga suamimu. Kamu sebagai menantu juga harus memikirkan. Adik-adik, aku menoleh ke Bambang. Dia membuang muka lalu berkata dengan suara rendah tapi tegas. Cuma merenovasi 1 lantai saja. Kenapa kamu besar-besarkan seperti ini? Saat itu, tenggorokanku terasa tercekat. Aku tidak membantah lagi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku sadar, di rumah ini, jika 3 orang sudah berpihak pada satu sisi, semua kata-kataku akan dianggap egois. Malam itu, aku tidur membelakangi Bambang. Dia masih sempat mengomeliku karena marah tanpa alasan. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya membuka ponsel, diam-diam memeriksa kembali seluruh riwayat transferku selama 2 tahun. Terakhir, baris demi baris, setiap transaksi, setiap angka yang muncul di layar, membuat tanganku dingin. Uang renovasi teras, uang beli motor untuk Adi, uang bayar utang Adi, uang DP untuk toko yang pernah Adi buka lalu tutup, uang lamaran Adi, uang belanja bulanan, uang obat untuk ibu mertua, bahkan uang les. Untuk anak sepupu dari pihak suami yang bahkan tidak kukenal akrab, aku terus menggulir layar, lalu tiba-tiba berhenti. Jika semua uang itu dijumlahkan, cukup untuk membeli sebuah apartemen kecil atas namaku sendiri di pinggiran kota. Tapi selama 4 tahun ini, aku tidur di sebuah kamar yang bahkan aku tidak punya hak suara atasnya. Di luar jendela, malam Surabaya, berangin, suara kendaraan di gang perlahan menjauh. Di sampingku, suamiku sudah tidur pulas seolah tak terjadi apa-apa. Sementara aku,
mataku terbuka hingga menjelang pagi. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatiku bukan lagi merasa sedih, tapi dingin. Sebuah rasa dingin yang aneh. Begitu dingin hingga aku paham. Mungkin sejak saat itu, ada sesuatu dalam diriku yang diam-diam telah retak. Setelah malam yang hampir tanpa tidur itu, aku tetap bangun tepat waktu, tetap turun ke dapur membantu ibu mertua, menyiapkan sarapan, tetap berganti pakaian, rapi untuk berangkat kerja seolah tak ada yang terjadi. Aku sadar betul, jika saat itu aku marah, mengamuk, atau menghancurkan segalanya, pada akhirnya yang akan disalahkan tetaplah aku. Di rumah itu, aku tidak pernah punya hak istimewa untuk marah. Jadi, aku memilih diam. Tapi itu bukan lagi diam karena sabar, seperti sebelumnya. Itu adalah diamnya seseorang yang mulai membuka mata untuk melihat dengan jelas apa saja yang telah hilang darinya. Pagi itu, saat aku sedang memakai sepatu di depan pintu, ibu mertua keluar dari dapur, memberiku secarik kertas berisi daftar belanjaan. Nanti pulang mampir supermarket ya, tolong belikan ibu barang-barang ini. Sekalian, tolong tarik tunai 50 juta rupiah. Tukangnya sudah kasih penawaran harga untuk renovasi lantai 2. Aku mengambil kertas itu, melihat sekilas daftar yang memenuhi seluruh halaman, dari cat tembok, gorden, set spray, lampu tidur, hingga AC baru. Aku menatapnya, uang renovasi kamar Adi. Kenapa ibu suruh saya yang ambil? Ibu mertua mengerutkan kening seolah pertanyaanku sangat tidak pantas. Memangnya kamu mau adikmu menikah lalu tinggal di mana? Dia adik iparmu. Kalau tidak minta tolong padamu, minta tolong siapa lagi? Aku belum sempat menjawab. Bambang sudah keluar dari dalam rumah. Sambil mengansingkan kemejanya, dia berkata dengan acuh tak acuh, kamu talangi saja. Dulu, nanti kita hitung lagi. Aku tertawa dalam hati. Kalimat nanti kita hitung lagi, itu sudah terlalu sering ku dengar. Nanti itu kapan? Saat utang yang satu ditumpuk utang yang lain? Saat orang yang seharusnya ingat pura-pura lupa? Saat orang yang mengeluarkan uang justru dianggap punya kewajiban? Aku melipat kertas itu, memasukkannya ke dalam tas. Nanti saya lihat dulu, Bu. Ibu mertua langsung mengubah nada bicaranya. Lihat bagaimana? Cuma urusan. Begini saja harus dipikirkan? Aku tidak menjawab lagi. Aku melangkah keluar pintu, tapi dalam hati, aku diam-diam merekam setiap tatapan, setiap ucapan, setiap sikap mereka. Di kantor, aku duduk di depan komputer untuk waktu yang lama tanpa bisa sepenuhnya fokus pada neraca keuangan. Di kepalaku terus berputar satu pertanyaan. Jika besok aku tidak lagi di rumah itu, apakah mereka akan merasa kehilangan seorang menantu, atau hanya kehilangan dompet berjalan? Pertanyaan itu membuat hatiku perih. Karena yang paling menyakitiku bukanlah ibu mertua, bukan juga Adi, melainkan Bambang. Pria yang pernah memegang tanganku dan berjanji macam-macam, pada akhirnya menjadi orang yang paling dekat denganku, sekaligus orang yang paling mendorongku ke dalam kesendirian. Siang harinya, aku menyempatkan diri menelepon Citra, sahabatku sejak kuliah, yang sekarang bekerja di bank. Citra mendengarkan ceritaku beberapa kalimat lalu, terdiam. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan suara pelan, Sar, jujur deh, kamu masih sanggup sampai kapan? Aku menatap keluar jendela kaca, langit Surabaya kelabu. Angin laut menyelinap. Di antara gedung-gedung tinggi, terasa dingin. Aku juga tidak tahu, Citra menghela napas. Kamu tahu tidak apa yang paling menakutkan? Bukan karena mereka serakah, tapi karena mereka menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar. Sekali sudah dianggap wajar, kamu cabut jantungmu pun mereka akan merasa. Itu hal yang seharusnya kamu lakukan. Aku menggenggam ponselku erat-erat. Kalimat itu seperti pisau yang merobek. Lapisan kain terakhir yang menutupi mataku. Sore itu, alih-alih mampir ke supermarket seperti pesan ibu mertua, aku izin pulang lebih awal 1 jam lalu pergi ke bank tempat Citra bekerja. Aku memintanya mencetak seluruh rekening koran selama 3 tahun terakhir.
Saat tumpukan kertas tebal itu diletakkan di hadapanku, aku duduk membolak-balik. Setiap halaman, setiap transaksi transfer, setiap gesekan kartu. Ada beberapa transaksi yang aku bahkan tidak ingat kapan aku memberikannya. Ada transaksi yang hanya bertuliskan singkat, keperluan keluarga, bantu adik dulu. Semakin kulihat, semakin dingin badanku. Aku pikir aku hanya membantu sedikit. Ternyata aku telah dikuras sedikit demi sedikit tanpa kusadari. Citra duduk di seberangku, menatapku lama, lalu berkata pelan. Kamu simpan semua ini baik-baik. Aku mengangguk. Aku tahu, aku tidak menyuruhmu bercerai, tapi setidaknya mulai sekarang, kamu harus tahu cara menyiapkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Jalan keluar. Dua kata itu membuat hidungku perih. Seorang wanita yang melangkah ke dalam pernikahan dengan seluruh kepercayaan. Sampai pada titik di mana ia harus diam-diam menyiapkan jalan keluar untuk dirinya sendiri, itu sudah merupakan sebuah kesedihan. Malam itu saat aku tiba di rumah, lantai 2 sudah ada 2 orang tukang sedang mengukur. Adi berdiri berkacak pinggang sambil menunjuk-nunjuk, wajahnya gembira. Seolah itu benar-benar rumahnya. Melihatku masuk, dia tersenyum lebar. Wah, Mbak Sari pulang pas banget. Aku lagi mikir mau ganti pintunya pakai kayu yang lebih bagus. Biar kelihatan mewah. Aku melihat sekeliling lalu bertanya dengan sangat pelan, siapa yang izinkan renovasi? Adi terdiam sejenak, tapi ibu mertua sudah keluar dari dapur. Ibu yang izinkan. Di rumah ini, apa ibu tidak punya hak untuk memutuskan? Aku menoleh ke Bambang. Dia sedang duduk di sofa, matanya terpaku pada ponsel, suaranya terdengar acuh tak acuh hingga dingin. Sudah, jangan dibesar-besarkan. Cuma 1 kamar saja, kan? Cuma 1 kamar saja. Sebuah kalimat ringan, tapi itu seperti tetesan air terakhir yang membuat gelas yang sudah lama retak di hatiku akhirnya pecah. Aku tidak membantah. Aku hanya menatap lekat-lekat setiap wajah di hadapanku, lalu diam-diam berjalan lurus ke kamar dan menutup pintu. Malam itu, aku membuka laptop, membuat sebuah folder baru, menyimpan seluruh salinan rekening koran, foto dokumen, riwayat transfer, dan bahkan pesan-pesan lama dari Bambang yang berkaitan dengan uang. Aku melakukannya dengan sangat pelan, sangat teliti, sangat tenang, karena aku tahu, mulai sekarang, setiap hal yang kusimpan bisa menjadi bukti untuk menyelamatkan diriku sendiri suatu hari. Nanti, di luar, suara bor dari lantai 2 masih terdengar sesekali. Suara itu begitu memekakkan telinga, seolah sedang melubangi sisa harapan terakhirku pada pernikahan ini. Aku duduk dalam gelap, menatap layar biru pucat di hadapanku, dan tiba-tiba mengerti satu hal. Ada pernikahan yang tidak hancur pada hari pertengkaran terbesar, tapi hancur sejak saat salah satu pihak tidak lagi ingin menjelaskan apapun. Sejak lantai 2 mulai direnovasi, rumah yang sudah sesak itu menjadi semakin menyesakan. Setiap pagi begitu membuka mata, aku mendengar suara bor, suara gesekan kursi, suara orang keluar masuk membicarakan gorden, lemari, dan ranjang pengantin. Yang paling ironis adalah, tidak seorang pun di rumah itu bertanya, apakah aku terganggu? Mereka melewatiku, berbicara tentang renovasi kamar itu, dengan nada wajar seolah, akulah orang yang menumpang. Beberapa hari kemudian, aku pulang kerja terlambat. Begitu sampai di ujung gang, aku sudah mendengar suara tawa riuh dari halaman. Keluarga mantan suamiku sedang menerima kedatangan ibu dan anak dari keluarga Dita, gadis yang rencananya akan dinikahkan dengan Adi. Aku bahkan belum sampai di pintu, sudah mendengar ibu mertua pamer dengan gembira. Kamar pengantin di lantai 2 sedang dibuat cantik sekali. Perabotan di rumah ini semuanya bagus-bagus. Adi memang belum stabil sepenuhnya, tapi ada kakak dan kakaknya yang menopang. Setelah menikah, tinggal fokus, cari uang saja. Aku berhenti melangkah. Kalimat kakak dan kakaknya yang menopang itu seperti tamparan keras di wajahku di hadapan orang lain. Aku masuk, suasana di meja. Seketika hening sejenak. Ibu mertua menoleh, tersenyum canggung.
Oh, Sari sudah pulang kerja? Ibu dari Dita menatapku dari atas ke bawah lalu tersenyum basa-basi, katanya. Kakak iparnya sayang sekali sama adiknya, mengurus adiknya sampai hal-hal kecil. Keluarga ini memang beruntung ya. Aku melihat wajah-wajah ceria mereka, dan tiba-tiba merasa ingin tertawa. Ternyata dalam cerita yang disebarkan ibu mertua di luar sana, aku bukanlah seorang manusia. Aku hanyalah alat yang diberi label kakak ipar yang baik. Adi duduk di sebelahnya, wajahnya sumringah, tampak sangat bangga. Sementara, Bambang menuangkan teh, menimpali obrolan, sesekali menyisipkan kalimat-kalimat yang sopan dan baik. Dia memainkan perannya dengan begitu sempurna. Siapapun yang melihat akan mengira ini adalah keluarga yang harmonis. Hanya aku yang tahu. Di balik lapisan cat yang mengkilap itu, ada dinding yang sudah lapuk. Malam itu, setelah tamu pulang, aku berganti pakaian lalu turun ke dapur, mengambil air minum. Melewati ruang tamu, aku mendengar ibu mertua berkata pada Bambang, kamu harus bilang ke istrimu supaya jaga mulut. Sebentar lagi mau ada hajatan, jangan sampai dia merusak acara adikmu. Aku berhenti di balik pintu. Bambang menjawab cepat, suaranya tegas. Ibu tenang saja. Dia paling-paling cuma ngambek beberapa hari. Mendengar itu, hatiku tiba-tiba menjadi dingin, bukan karena terkejut, tapi karena saat itulah aku sadar, orang yang paling mengerti penderitaanku bukanlah orang yang berpihak padaku. Dia tahu semuanya, tahu aku sedih, tahu aku dipaksa, tahu aku tidak senang, tapi dia tetap memilih berada di pihak lain. Aku kembali ke kamar, duduk lama di tepi ranjang. Di balkon, angin malam meniup. Gorden, aku teringat hari-hari awal pernikahan. Bambang pernah bilang, selama aku tulus pada keluarganya, dia pasti tidak akan membiarkanku dirugikan. Dulu, aku percaya kata-katanya seperti percaya pada sebuah rumah. Sekarang, baru aku sadar, ada janji yang tidak dibuat untuk ditepati. Janji itu hanya diucapkan agar orang lain merasa aman untuk melangkah masuk ke dalam perangkap. Keesokan paginya adalah akhir pekan. Aku berencana tidur sedikit lebih lama, tapi ibu mertua sudah berteriak dari bawah, Sari, bangun, hari ini keluarga perempuan mau datang lihat kamar pengantin. Turun bantu ibu bersih-bersih. Aku melihat jam, baru jam 6 lebih sedikit. Tenggorokanku tercekat, tapi aku tetap bangkit. Turun ke lantai 2, aku melihat kamar itu sudah hampir selesai. Dinding dicat warna krem, gorden baru, ranjang pengantin dengan kasur berwarna cerah. Lemari pakaian mengkilap diletakkan di dekat jendela. Semuanya tampak sangat indah, indah sampai membuat mata perih. Karena aku tahu, di setiap barang itu ada uangku. Tapi yang akan menempatinya adalah orang lain. Ibu mertua menyodorkan lap ke tanganku. Lap bagian atas ranjang itu. Keluarga perempuan biasanya teliti. Aku memegang lap itu, terdiam beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku tidak langsung menuruti. Ibu saja yang lap. Ini kamar pengantin adik ibu, bukan kamar saya. Suasana di kamar itu seketika membeku. Ibu mertua berbalik, matanya melotot. Kamu bilang apa? Aku menatap lurus ke arahnya. Saya bilang, ini kamar pengantin Adi. Siapa yang mengurusnya, dialah yang membersihkannya. Ibu Ratna melempar bantal ke ranjang. Menantu macam apa yang egois begini? Cuma urusan kecil saja perhitungan. Dari luar pintu, Bambang masuk tepat pada saat itu. Wajahnya langsung masam. Kamu mulai lagi, ya? Aku menoleh menatap suamiku. Kali ini tidak menghindar lagi. Jawab jujur, di matamu, aku ini istrimu atau orang yang punya kewajiban menanggung seluruh keluargamu? Bambang mengerutkan kening. Jangan besar-besarkan masalah di depan orang lain. Aku tertawa sinis. Jadi, kamu juga tahu kalau masalah ini memalukan? Setelah berkata begitu, aku meletakkan lap itu di tepi lemari lalu berbalik dan langsung turun ke bawah. Di belakangku, aku mendengar suara ibu mertua yang marah, suara Bambang yang membentak pelan,
dan suara Adi yang menggerutu. Tapi, anehnya, aku tidak lagi merasa takut seperti dulu. Mungkin karena saat seseorang sudah melihat dengan jelas isi hati orang lain, rasa sakit itu masih ada, tapi ilusi sudah mati. Pagi itu, saat melangkah keluar dari gerbang rumah, aku diam-diam telah membuat keputusan pertama untuk diriku sendiri. Aku harus bertemu pengacara. Aku tidak langsung ke kantor setelah meninggalkan rumah. Aku berdiri di trotoar, seberang untuk waktu yang lama, memandangi lalu lalang orang di pagi akhir pekan. Hatiku terasa anehnya kosong. Bertahun-tahun ini, aku selalu hidup, seperti orang yang berlari mengejar hal-hal yang harus kulakukan untuk orang lain. Mengurus makan, mengurus pengeluaran, menjaga citra suami, menjaga ketenangan rumah mertua. Aku begitu sibuk sampai tidak pernah berhenti untuk bertanya pada diri sendiri. Jika suatu hari aku tidak lagi harus menahan beban ini, bagaimana aku akan hidup? Nomor telepon Ibu Maya, seorang pengacara spesialis pernikahan dan keluarga, dikirimkan oleh Citra tadi malam. Aku berdiri di bawah pohon rindang di pinggir jalan, memandangi deretan angka itu cukup lama, sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita sekitar 40-an, tenang dan tegas. Setelah mendengar ringkasan ceritaku, dia membuat janji temu di kantornya di Jalan Darmo. Kantornya tidak besar, tapi rapi dan terang. Ibu Maya mengenakan kemeja putih, rambutnya diikat rapi, tatapannya sangat tajam. Cara dia menatapku tidak penuh rasa ingin tahu, juga tidak kasihan, hanya sebuah tatapan yang cukup tenang. Untuk membuatku merasa bisa bicara jujur, aku menceritakan semuanya. Dari uang yang terkuras sedikit demi sedikit, tentang adik ipar yang mengambil alih kamar untuk kamar pengantinnya, hingga tentang suamiku yang selalu bersikap netral, seolah semua pengorbananku adalah hal yang wajar. Aku bahkan menceritakan perasaanku bahwa setiap hari di rumah itu, aku seperti menumpang di atas keringat dan air mataku sendiri. Ibu Maya tidak menyela. Baru ketika aku mengeluarkan tumpukan rekening koran dari tasku dan meletakkannya di atas meja, dia mulai membuka lembar demi lembar, memeriksanya dengan sangat teliti. Selesai memeriksa, dia menatapku dan bertanya, "Satu hal dengan sangat lembut, Anda masih mencintai suami Anda?" Aku terdiam. Pertanyaan itu terdengar mudah, tapi saat harus menjawabnya, aku merasa lebih sulit dari semua dokumen di dunia. Aku masih sakit hati karenanya, masih sedih karenanya, masih kecewa dengan perbuatannya. Tapi cinta, sepertinya, sudah terkikis, sampai aku tidak bisa mengenalinya lagi. Aku menjawab pelan, saya rasa yang tersisa bukan cinta, tapi rasa sayang pada pengorbanan yang sudah saya berikan. Ibu Maya mengangguk. Rasa sayang pada pengorbanan adalah hal yang paling sering disalahartikan sebagai cinta oleh banyak wanita. Kalimat itu tepat menusuk titik sakit di hatiku. Bertahun-tahun aku tidak tega pergi. Bukan karena masih banyak kebahagiaan yang tersisa, tapi karena aku menyayangkan usaha yang telah kukeluarkan. Menyayangkan masa muda, menyayangkan hari-hari di mana aku pernah percaya bahwa jika aku menjadi sedikit lebih baik, sedikit lebih sabar, keluarga ini akan berubah. Tapi manusia bisa memperbaiki kesalahan dalam pekerjaan. Sedangkan dalam pernikahan, jika hanya satu orang yang berusaha, sisanya seringkali hanya memperpanjang penderitaan. Ibu Maya bertanya lebih banyak lagi. Apa saja aset bersama? Apa saja aset pribadi? Bagaimana isi keterangan transfer, siapa yang langsung menggunakan dana tersebut? Aku menjawab satu persatu, dan semakin banyak bicara, semakin dingin hatiku. Ternyata saat sebuah pernikahan dilihat dari sudut pandang hukum, segalanya menjadi begitu jelas dan kejam. Tidak ada lagi kata-kata manis, tidak ada lagi status keluarga sendiri, yang ada hanya hak, kewajiban, bukti, dan kebenaran. Setelah hampir 1 jam, Ibu Maya menutup berkas. Jika Anda ingin bercerai, rekening koran ini sangat penting. Mungkin tidak bisa membantu Anda mendapatkan kembali semua yang hilang.
Tapi cukup untuk membuktikan bahwa selama masa pernikahan, uang Anda telah digunakan secara tidak wajar untuk orang lain. Soal kamar di lantai 2, jika rumah itu tidak atas nama Anda, akan sulit untuk memperjuangkan hak kepemilikan. Tapi Anda bisa menggunakan semua data ini untuk melindungi diri Anda saat proses pembagian harta gono gini, atau meminta kejelasan atas pengeluaran-pengeluaran tersebut. Aku mendengarkan setiap kata, dadaku sesak. Rumah itu memang dari awal tidak pernah menjadi milikku. Aku hanya orang yang menyumbang uang agar orang lain bisa hidup lebih nyaman. Melihatku terdiam, Ibu Maya melembutkan suaranya. Yang terpenting sekarang, bukan seberapa banyak Anda bisa menang dari mereka, tapi Anda harus berhenti. Membiarkan mereka terus mengambil dari Anda. Aku menggenggam erat tasku. Saya mengerti, dan mulai hari ini, jangan transfer uang sepeser pun lagi tanpa ada perjanjian tertulis yang jelas. Aku mengangguk. Sebelum aku pulang, Ibu Maya menambahkan satu kalimat lagi, ada orang yang tidak takut melihatmu sedih, tidak takut melihatmu menangis, mereka hanya takut jika kamu sadar. Aku melangkah keluar dari kantor. Sinar matahari siang Surabaya menyinari aspal. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, pikiranku terasa begitu jernih. Aku tidak lagi ingin bertanya mengapa mereka memperlakukanku seperti itu. Aku hanya memikirkan satu hal. Mulai hari ini, aku tidak akan memberikan apapun lagi pada mereka. Sore itu, saat aku baru tiba di rumah, Bambang sudah menunggu di ruang tamu. Di atas meja ada kertas berisi rincian biaya renovasi kamar, di sampingnya ada kwitansi DP perabotan. Dia menatapku, suaranya dingin, sudah kamu tarik uangnya? Aku berdiri diam di pintu, untuk pertama kalinya menjawab tanpa basa-basi. Belum, dan aku tidak akan menariknya. Raut wajah Bambang langsung berubah. Dia menopang tangan dan berdiri. Kamu tahu, tidak hari ini orangnya menagih uang DP? Aku menatap lurus ke matanya. Tahu, tapi itu urusanmu dan keluargamu, bukan urusanku. Seluruh ruangan hening. Ibu mertua berlari keluar dari dapur. Coba kamu ulangi. Lagi. Aku meletakkan tasku di kursi. Suaraku begitu tenang sampai aku sendiri terkejut. Saya bilang, mulai hari ini, uang saya pegang sendiri. Wajah ibu mertua memerah. Sementara Bambang menatapku tajam, seolah wanita yang berdiri di hadapannya. Bukan lagi istri yang selalu sabar selama beberapa tahun terakhir. Benar, aku sendiri merasakannya. Sebuah pintu di hatiku telah tertutup. Dan dari balik pintu itu, aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak aku mengucapkan kalimat uang saya pegang sendiri, suasana di rumah menjadi seperti bara api yang membara pelan. Tidak ada yang langsung meledak, tapi aku bisa merasakan dengan jelas, setiap tatapan yang diarahkan padaku sudah berbeda. Ibu mertua tidak lagi memanggilku dengan nada manis seperti dulu. Adi juga tidak lagi tersenyum cengengesan seolah akrab. Dan Bambang, dia beralih ke sikap dingin, seolah akulah yang baru saja melakukan pengkhianatan besar. Malam itu, makan malam berlangsung dalam keheningan yang berat. Suara piring dan sendok beradu terdengar kering dan tidak nyaman. Aku baru makan beberapa suap, ketika ibu mertua membanting mangkuknya ke meja. Rumah ini benar-benar seperti memelihara ular di dalam baju. Aku mengangkat kepala, dengan tenang bertanya, ibu sedang bicara tentang siapa? Ibu Ratna menatap lurus ke wajahku. Siapa yang merasa, dialah orangnya. Tinggal di rumah mertua bertahun-tahun, makan di rumah mertua, tinggal di rumah mertua, sekarang ada urusan kecil untuk adiknya saja perhitungan setiap rupiah. Aku hampir tertawa. Jika ini terjadi dulu, mungkin aku akan kembali menjelaskan, mencoba membuktikan bahwa aku bukan orang yang picik. Tapi sekarang, aku merasa tidak perlu lagi. Karena bagi orang yang sudah terbiasa mendapat keuntungan dari pengorbanan orang lain, semua penjelasan tidak ada artinya. Aku meletakkan sumpitku. Ibu bilang saya makan dan tinggal di rumah mertua, tapi uang belanja di rumah ini selama 3 tahun terakhir, siapa yang paling
Banyak menanggung? Ibu lebih tahu dari saya. Adi langsung menyela. Suaranya ketus. Mbak kan punya penghasilan. Itu juga rezeki Mbak. Orang serumah saling bantu sedikit saja kok Mbak besar-besarkan. Seperti memberi sedekah. Aku menoleh ke arahnya. Kamu benar. Orang serumah memang seharusnya saling bantu. Tapi membantu itu berbeda dengan menanggung hidup orang lain. Wajah Adi memerah. Bu, lihat kakak ipar ngomong apa. Ibu mertua menggebrak meja. Kamu ini, kurang ajar sekali. Bambang, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Sudah, Sar. Apa harus? Sampai sepanas ini, aku menatap suamiku. Sudah berapa kali, setiap kali keluarganya menekanku, dia selalu memilih kalimat yang sama. Tidak bertanya siapa yang salah duluan, tidak peduli bagaimana perasaanku, yang penting suasana luar tampak tenang. Aku tiba-tiba merasa pria di hadapanku begitu asing. Aku yang membesarkan masalah, atau karena aku tidak memberikan uang lagi, makanya kalian semua merasa tidak nyaman? Wajah Bambang mengeras. Jangan menuduh sembarangan. Aku tersenyum sinis. Kalau aku menuduh, coba katakan, sejak kita menikah sampai sekarang, selain aku, siapa lagi yang paling banyak mengeluarkan uang untuk rumah ini? Dia diam. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Malam itu, setelah masuk kamar, Bambang membanting pintu lalu berbalik ke arahku. Kamu mau membesarkan masalah ini sampai kapan? Aku masih duduk di depan meja rias, melepaskan anting satu persatu. Aku tidak membesarkan masalah. Aku hanya berhenti membiarkan kalian mengambil milikku. Caramu bicara terdengar berlebihan. Aku berbalik menatapnya. Berlebihan? Apa lebih berlebihan dari kamu yang tahu? Semuanya tapi tetap diam. Bambang mengerutkan kening, suaranya melunak. Sudah kubilang, Adi sebentar lagi menikah. Kita bantu dia melewati fase ini saja. Aku langsung bertanya, lalu setelah itu, setelah dia menikah, punya anak, bisnisnya rugi, punya utang lagi, kita tanggung lagi. Begitu? Bambang gusar sambil mengacak rambutnya. Kenapa kamu harus berpikir sejauh itu? Aku menatapnya, setiap kata keluar perlahan. Karena akulah yang harus menanggung akibatnya. Dia terdiam beberapa detik. Mungkin ini pertama kalinya aku bicara padanya. Dengan nada setegas ini. Bambang mendekat. Kamu sudah berubah. Aku mengangguk pelan. Benar, karena aku tidak bisa bodoh selamanya. Kalimat itu membuat wajahnya menggelap. Dia berdiri diam sejenak, lalu keluar ke balkon untuk merokok. Aku duduk diam di kamar, mendengar suara pemantik api dari luar. Tiba-tiba hatiku terasa sakit sekaligus lega. Sakit karena akhirnya aku mengakui bahwa pria yang pernah kupercaya sepenuh hati tidak pernah benar-benar berpihak padaku. Lega karena setidaknya sekarang aku berhenti menipu diriku sendiri. 2 hari kemudian, keadaan menjadi lebih buruk dari yang kuduga. Sore itu, saat sedang bekerja di kantor, aku menerima notifikasi dari bank bahwa ada permintaan verifikasi transaksi dari perangkat yang tidak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Aku segera menelepon call center dan memeriksa. Ternyata ada seseorang yang mencoba masuk ke internet bankingku beberapa kali tapi gagal. Aku terdiam beberapa detik. Kata sandi lama itu, hanya satu orang yang pernah tahu, Bambang. Aku duduk terpaku di depan komputer, tanganku dingin. Ternyata, saat tidak bisa mendapatkan uang dengan kata-kata, mereka mulai memikirkan cara lain. Pulang kerja, aku tidak langsung pulang. Aku mampir ke bank untuk mengganti semua kata sandi, memperbarui keamanan, dan mengaktifkan autentikasi biometrik. Citra yang mendengar ceritaku marah besar. Dia benar-benar berani menyentuh rekeningmu? Aku tertawa, tapi tenggorokanku pahit. Aku juga tidak mau percaya. Citra menatapku lama. Sar, kamu harus siap mental. Sekali kamu berhenti memberi, mereka akan menunjukkan wajah aslinya dengan cepat. Aku tahu dia benar. Malam itu, begitu masuk rumah, aku melihat ibu mertua sudah duduk di ruang tamu,
matanya merah seperti habis menangis. Adi tampak tegang, sementara Bambang bersandar di dinding dengan tatapan dingin. Begitu melihatku, ibu mertua langsung bicara dengan nada sedih. Hebat sekali kamu. Sekarang sudah. Pintar simpan uang sendiri, sekalian saja bilang, kamu mau membuat keluarga ini, malu sampai mana? Aku melepas sepatu, meletakkannya dengan rapi di rak, baru kemudian mengangkat kepala. Keluarga kita malu karena saya tidak memberi uang, atau karena ada yang terbiasa hidup menumpang dari uang orang lain? Seluruh ruang tamu seolah membeku. Aku tahu, sejak malam ini, aku dan mereka tidak akan bisa kembali seperti dulu. Karena sekali tirai kepura-puraan itu dirobek, yang akan terlihat hanyalah kebenaran yang paling telanjang. Begitu kalimatku selesai, ruang tamu hening seketika. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup bagiku untuk melihat dengan jelas bagaimana wajah setiap orang di hadapanku berubah. Ibu mertua berdiri paling dulu. Dia menunjuk lurus ke wajahku, tangannya gemetar karena marah. Kamu bilang siapa yang menumpang? Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku tenang hingga dingin. Siapa yang merasa, dialah orangnya. Adi melompat dari kursinya, wajahnya memerah. Mbak jangan keterlaluan. Aku menoleh ke arahnya. Keterlaluan? Kamu pakai uangku untuk bayar utang. Untuk DP toko, untuk persiapan menikah. Sekarang bahkan merenovasi kamar di rumah ini. Lalu kamu bilang aku yang keterlaluan? Adi tercekat sesaat, tapi dengan cepat dia membantah. Aku kan pinjam, nanti juga aku kembalikan. Aku tertawa sinis. Sudah berapa kali kamu bilang begitu? Kamu sendiri masih ingat? Bambang maju, berdiri di antara aku dan Adi. Cukup, aku menatap suamiku. Wajah pria yang dulu membuatku merasa aman, kini hanya menunjukkan kekesalan karena aku tidak lagi mau diam. Kamu yang merasa cukup, atau kamu merasa keadaan sudah tidak sesuai keinginanmu lagi? Bambang mengatupkan rahangnya. Kamu semakin tidak masuk akal. Aku langsung bertanya, tidak masuk akal di mana? Di bagian aku menyimpan uang, hasil kerjaku sendiri, atau di bagian aku tidak mau lagi menafkahi adikmu? Ibu mertua menggebrak meja. Jaga bicaramu. Keluarga ini tidak pernah jahat padamu. Mendengar itu, aku tiba-tiba merasa ingin tertawa getir. Tidak pernah jahat padaku? Aku teringat malam-malam pulang kerja terlambat dan masih harus turun ke dapur memasak. Teringat setiap kali gaji baru masuk, langsung ditanya pinjam, diminta patungan. Teringat tatapan acuh tak acuh. Bambang setiap kali aku dipaksa mengalah. Teringat bagaimana kamar yang pernah dijanjikan untukku kini berubah menjadi kamar pengantin orang lain. Semua itu, di mata mereka, ternyata belum disebut jahat. Aku menatap ibu mertua, mengucapkan setiap kata dengan perlahan. Kalau ibu memang tidak jahat pada saya, coba ibu jelaskan di depan semua orang, selama 3 tahun ini berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk rumah ini? Ibu Ratna terdiam. Aku menoleh ke Bambang. Kamu jelaskan. Kamu yang paling tahu. Bambang membuang muka. Hanya satu gerakan kecil itu sudah cukup membuat dadaku nyeri. Pria ini bukannya tidak tahu, dia tahu segalanya. Tapi dia memilih diam. Karena keheningan itu menguntungkannya. Adi, melihat suasana mulai tidak menguntungkan, mengubah nada bicaranya. Sudahlah Mbak. Paling-paling aku minta maaf. Tapi ini kan urusan pernikahan. Sudah dekat. Mbak begini, nanti citra keluarga kita di mata orang lain. Bagaimana? Aku menatapnya lama. Sampai detik ini, yang dia pikirkan masih soal citra, bukan benar atau salah. Bukan utang piutang, bukan berapa banyak yang sudah dia ambil dariku, tapi jangan sampai orang luar tahu. Aku tiba-tiba sadar, keluarga ini dari awal tidak pernah benar-benar peduli pada perasaanku. Yang mereka pedulikan hanya bagaimana caranya agar aku terus diam. Aku menarik kursi dan duduk menghadap mereka bertiga. Untuk pertama kalinya, di rumah ini, aku tidak berdiri di posisi yang harus mendengarkan. Aku duduk untuk bicara. Baik,
Hari ini kita perjelas semuanya. Aku membuka ponsel, menunjukkan foto-foto rekening koran yang sudah kusimpan. Ini uang yang aku transfer untuk Adi bayar utang 2 tahun lalu. Ini uang beli motor. Ini uang DP toko. Ini uang obat di rumah. Ini uang belanja bulanan. Dan ini bonus akhir tahunku, baru diterima langsung dihitung untuk renovasi kamar. Pengantin. Setiap kali aku membacakan satu transaksi, raut wajah mereka bertiga semakin tidak enak. Ibu mertua mulai gelagapan. Namanya juga keluarga. Kenapa harus dihitung-hitung? Aku mengangkat kepala. Justru karena keluarga, makanya harus semakin jelas. Bambang membentak, untuk apa kamu foto-foto semua ini? Aku menatap lurus ke arahnya. Supaya nanti tidak ada yang bisa bilang aku mengarang cerita. Begitu kalimat itu selesai, tatapan Bambang langsung berubah. Aku bisa melihat, dengan jelas rasa bersalah melintas di wajahnya. Mungkin ini pertama kalinya dia sadar bahwa aku tidak lagi hanya bisa merasa sedih. Aku sudah mulai menyimpan bukti. Ibu mertua melihat situasi itu, lalu mengubah taktik. Dia duduk lemas di kursi, menyeka air mata, suaranya tercekat. Baiklah, anggap saja keluarga ini jahat padamu. Bertahun-tahun ibu merawatmu, memasak untukmu, sekarang begini caramu membalasnya. Jika ini aku yang dulu, mungkin melihatnya menangis saja aku sudah luluh. Tapi, sekarang, aku hanya merasa lelah. Aku terlalu paham dengan jenis air mata ini. Setiap kali tidak bisa memaksa dengan logika, mereka akan memaksa dengan perasaan. Setiap kali tidak bisa mengambil uang dengan kata-kata baik, mereka akan mengambilnya dengan rasa bersalah. Aku berdiri. Suaraku tetap sangat pelan. Ibu jangan menangis lagi. Saya tidak berutang pada siapapun untuk menafkahi seluruh keluarga ini seumur hidup. Bambang melangkah mendekat, suaranya memberat. Jadi, kamu mau bagaimana? Aku menatapnya lama. Di luar jendela, hari sudah gelap. Lampu ruang tamu menyinari wajah mereka bertiga, membuat semuanya terlihat akrab sekaligus asing. Aku mendengar detak jantungku sendiri, pelan tapi pasti. Aku ingin berhenti. Ketiganya tertegun. Aku tahu mereka paham kalimat itu bukan hanya berarti berhenti soal uang, tapi berhenti dari cara mereka hidup selama ini dengan mengandalkan kesabaranku. Tidak ada yang bicara lagi. Aku mengambil tasku dan langsung masuk ke kamar, mengunci pintu. Di luar, aku mendengar suara ibu mertua berbisik cepat, suara Adi yang kesal, dan suara Bambang yang mondar-mandir di depan pintu untuk waktu yang lama. Sementara aku duduk di tepi ranjang, hatiku anehnya tenang. Aku tahu, sejak malam ini, mereka tidak akan lagi menganggapku sebagai orang yang bisa disuruh seenaknya. Dan aku juga tahu, saat seorang wanita sudah tidak takut kehilangan sebuah pernikahan. Saat itulah orang-orang yang pernah meremehkannya mulai panik. Setelah malam aku mengatakan ingin berhenti, rumah itu memasuki keadaan yang aneh. Dari luar, segalanya tampak berjalan seperti biasa. Ibu mertua tetap ke pasar dan memasak, sesekali berbicara di telepon dengan suara keras pada kerabat. Adi masih sibuk mengurus pernikahan, tapi kegembiraannya sudah berkurang banyak. Bambang tetap bekerja, makan tepat waktu, dan tidur di kamar yang sama denganku. Hanya saja, di antara kami sekarang seperti ada dinding tak kasat mata yang semakin tinggi. Dia tidak lagi membujukku dengan lembut, juga tidak marah secara terang-terangan. Dia memilih diam, seolah ingin menggunakan keheningan itu untuk menekanku, agar aku merasa bersalah dan mengalah. Tapi kali ini, aku bukan lagi aku yang dulu. Aku tetap bekerja, hidup normal, dan tidak mengungkit lagi kejadian malam itu. Semakin aku tenang, mereka semakin gelisah. 3 hari kemudian, aku baru pulang kerja, dan melihat di kamarku, ada beberapa kardus besar. Lemari pakaianku digeser ke satu sisi, dan ruang kosong di tengah kamar dipenuhi dengan spray, lampu tidur, bingkai foto pernikahan, dan berbagai barang baru lainnya. Aku terdiam di pintu. Saat itu, ibu mertua masuk dari luar,
dengan nada santai. Barang-barang pernikahan Adi sementara ditaruh di sini dulu. Di atas masih finishing, belum bisa ditaruh. Aku menatapnya, lalu menatap tumpukan barang di kamarku. Kamar saya, tapi ibu, seenaknya menaruh barang di sini? Ibu Ratna mengangkat bahu. Cuma beberapa barang saja, kenapa kamu tegang? Begitu? Rumah ini sempit. Kamu sebagai kakak ipar, ya maklum sedikit. Lagi-lagi kalimat itu, kakak ipar harus maklum, menantu harus tahu diri. Istri harus berkorban. Sementara mereka cukup dengan membuka mulut, merasa berhak, melanggar batas pribadiku. Aku tidak bicara lagi. Aku berjalan lurus ke lemari, membuka laci, dan mengeluarkan koper. Ibu mertua melihat itu, sedikit terkejut. Kamu mau apa? Aku meletakkan koper di atas ranjang, membuka kuncinya, dan mulai memasukkan pakaian. Membereskan tempat agar lebih luas. Barang siapa, ia tinggal bersama. Orangnya, wajahnya pucat. Kamu bicara apa? Aku tidak menjawab. Satu persatu pakaian, dokumen, dan barang-barang pribadiku, kumasukkan ke dalam koper dengan rapi. Aku tidak melempar, tidak membanting, tidak membuat keributan. Justru ketenangan itulah yang membuat ibu mertua mulai panik. Dia bergegas keluar dan berteriak, "Bambang, sini lihat istrimu." Beberapa menit kemudian, Bambang masuk. Melihat koper terbuka di atas ranjang, wajahnya langsung mengeras. "Kamu mau buat drama apa lagi?" Aku terus melipat pakaian. "Bukan drama, aku mau pindah keluar untuk sementara." Waktu. Bambang mendekat dan memegang erat gagang koper. "Kamu mau kemana?" "Kemana saja, asal tidak di sini." Suaraku sangat pelan, tapi setiap kata begitu jelas hingga aku sendiri merasa dingin. Bambang menatapku tajam. "Kamu mau menakut-nakuti siapa?" Aku mengangkat kepala, menatap lurus ke arahnya. "Kamu pikir aku sedang menakut-nakuti?" Mungkin karena wajahku tidak lagi menunjukkan kelemahan, tangannya yang memegang. Koper tiba-tiba mengencang, lalu terlepas. Ibu mertua yang cemas di luar menyela. "Kalau kamu pergi sekarang dan orang luar tahu citra keluarga kita bagaimana? Ini sebentar lagi mau ada hajatan. Kamu mau merusaknya, kan?" Aku menoleh ke arahnya. Sampai detik ini, yang paling dia takuti masih omongan orang luar. Bukan bagaimana lelahnya aku, bukan bagaimana pernikahanku hancur, tapi bagaimana pernikahan anak bungsunya bisa tercoreng. Aku menutup koper, menarik resletingnya. Kalau ibu takut kehilangan muka, seharusnya dari awal jangan menekan saya sampai sejauh ini. Adi yang mendengar keributan juga berlari ke atas. Melihat koperku, dia mengerutkan kening. "Mbak, jangan besar-besarkan masalah di saat seperti ini, bisa tidak?" Aku menatap adik iparku, hatiku anehnya tenang. Yang membesarkan masalah bukan aku, Adi. Tapi orang-orang yang menganggap kesabaran orang lain tidak ada batasnya. Dia hendak membantah, tapi Bambang membentak pelan, "Diam kamu." Lalu dia menoleh padaku, suaranya merendah. "Kamu mau keluar juga boleh, tapi bilang pada ibu kalau kamu ada dinas luar kota beberapa hari, tidak perlu dibuat heboh." Aku tertawa. Sampai detik ini, dia masih saja memikirkan cara untuk menjaga citra keluarganya di hadapan orang lain. Aku menarik koper melewatinya. Aku tidak perlu lagi berbohong untuk siapapun. Sampai di pintu, ibu mertua tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Tangannya gemetar, tapi cengkeramannya sangat kuat. "Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan menyesal." Aku menunduk menatap tangannya. Tangan yang pernah berkali-kali mengelus, kepalaku pura-pura sayang, berkali-kali menyodorkan daftar belanjaan, berkali-kali meminta uang dengan nada manis. Sekarang, tangan itu mencengkeramku, seolah tidak mau kehilangan sebuah keuntungan. Dengan perlahan, aku melepaskan jari-jarinya satu persatu. Orang yang seharusnya menyesal bukanlah saya. Aku menarik koper menuruni tangga. Setiap anak tangga, hatiku tidak seringan yang kubayangkan. Tapi perih.
Seperti baru saja memotong sebagian dari hidupku sendiri. 4 tahun pernikahan, 4 tahun aku curahkan waktu, uang, tenaga, dan kepercayaan pada rumah itu. Sekarang, saat pergi, aku tidak membawa apapun. Selain beberapa setel pakaian, sebuah laptop, setumpuk rekening koran, dan sedikit harga diri yang baru saja kupungut kembali. Sampai di gerbang, aku mendengar suara Bambang memanggil dari belakang, "Sari." Aku berhenti, tapi tidak menoleh. Suaranya memberat. "Kamu benar-benar pergi?" Aku memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, "Kali ini, benar-benar." Aku memesan taksi online dan pergi ke sebuah apartemen sewa harian yang sudah dibantu Citra carikan sebelumnya. Kamarnya berada di jalan yang sepi, tidak luas. Perabotannya sederhana. Tapi saat pintu tertutup di belakangku, tiba-tiba, hidungku terasa perih. Tidak ada yang membentakku, tidak ada yang menanyakan uangku, tidak ada yang seenaknya memutuskan untukku. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, aku berada di sebuah ruang, di mana aku tidak perlu mengecilkan diriku untuk bisa hidup. Malam itu, ponselku berdering terus-menerus. Ibu mertua menelepon, Bambang menelepon, bahkan Adi juga. Aku tidak mengangkatnya. Baru menjelang tengah malam, Bambang mengirim pesan singkat. "Kamu mau bagaimana? Besok kita bicara." Yang jelas, aku menatap pesan itu lama, lalu perlahan meletakkan ponsel. Aku tahu, besok akan menjadi kali pertama aku duduk berhadapan dengan mereka, bukan lagi sebagai menantu yang sabar, tapi sebagai seorang wanita yang sudah menyiapkan jalan keluar dan tidak akan lagi menerima tekanan. Keesokan paginya, aku izin setengah hari dari kantor. Aku tidak buru-buru membalas pesan Bambang. Sebaliknya, aku duduk sendirian di dekat jendela apartemen sewaan, menyeduh secangkir kopi hitam, dan membuka laptop untuk memeriksa kembali semua file yang telah kusimpan. Rekening koran, foto bukti, transfer, pesan pinjaman uang, foto kamar pengantin yang sedang direnovasi, bahkan percakapan lama di mana Bambang sering berkata, "Kamu talangi saja dulu, nanti kita hitung lagi." Aku melihat semuanya satu persatu, dan semakin kulihat, hatiku semakin tenang. Dulu aku berpikir, selama aku hidup cukup baik, cukup sabar, cukup tahu diri, keluarga suami pada akhirnya akan menganggapku sebagai keluarga sungguhan. Tapi, sekarang aku sadar, bagi orang yang terbiasa menerima tanpa memberi, semakin banyak kebaikanmu, semakin mereka menganggapnya sebagai kewajiban. Sekitar jam 9, Bambang mengirimkan alamat sebuah kafe di dekat kantornya. Aku datang tepat waktu. Dia sudah duduk di meja pojok, kemejanya licin, rambutnya disisir rapi. Dari luar masih tampak seperti pria sopan dan tenang seperti biasanya. Hanya aku yang tahu, di balik penampilan rapi itu tersembunyi seseorang yang selalu memilih apa yang paling menguntungkan bagi dirinya. Aku duduk di hadapannya. Bambang menatapku beberapa detik lalu memulai pembicaraan. "Sudah cukup main-mainnya?" Aku merasa geli. Kalimat pertamanya bukan "kamu baik-baik saja" atau "bagaimana kita selesaikan ini?" Melainkan "sudah cukup." Seolah-olah yang membuat onar dari awal adalah aku. Aku meletakkan tas di kursi sebelahku. "Kamu mau bicara apa? Langsung saja." Bambang melipat tangan di depan dada. "Aku mau kamu pulang." Aku menatapnya. "Untuk apa?" "Supaya semuanya tenang kembali." Aku bertanya lagi. "Tenang kembali? Yang seperti apa?" "Aku terus memberikan uang, terus menutup mata, terus membiarkan adikmu merenovasi kamar dengan uangku, sementara aku pura-pura semuanya baik-baik saja?" Bambang mengerutkan kening. "Jangan selalu mengaitkan semuanya dengan uang." Aku tertawa sinis. "Tapi keluargamu lah yang pertama kali mengubahku menjadi dompet." Bambang diam beberapa detik, lalu mengubah nada bicaranya, mencoba melunak. "Aku tahu akhir-akhir ini kamu tidak senang, tapi urusan Adi ini kan hanya sementara. Setelah dia menikah, semuanya akan baik-baik saja." Aku menatap pria di hadapanku, tiba-tiba merasa lelah sampai ke tulang. Dia masih sama, masih menggunakan kata-kata yang terdengar manis untuk memperpanjang
sebuah lubang tanpa dasar. Aku bertanya perlahan, jawab jujur, jika hari ini aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan stabil, apa ibumu masih akan menganggapku menantu yang baik? Bambang tidak menjawab. Aku bertanya lagi. Jika yang kamarnya diambil, yang dipaksa menyumbang uang, yang pengorbanannya dianggap wajar adalah adik perempuanmu, apa kamu akan menyuruhnya sabar? Raut wajahnya langsung tidak enak. Jangan bicara yang aneh-aneh. Aku mengangguk. Benar kan? Karena kamu tahu persis, jika itu terjadi pada keluargamu sendiri, kamu tidak akan terima. Hanya karena yang dirugikan adalah aku, makanya kamu anggap itu biasa. Bambang menggenggam gelas kopinya erat. Sari, kamu berubah sampai aku tidak mengenalimu lagi. Aku menatapnya. Kali ini aku tidak menghindar, juga tidak berusaha membuat nyaman. Bukan aku yang berubah. Aku hanya kembali menjadi diriku sebelum menikah denganmu. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku ingat jelas diriku beberapa tahun sebelum menikah. Tegas, cerdas, punya batasan. Tidak ada yang bisa seenaknya melangkahi. Hanya saja, saat masuk ke pernikahan ini, aku mengira cinta adalah mengalah, mengira menjaga keluarga adalah menerima kerugian, sampai akhirnya saat menoleh ke belakang, aku sadar aku telah kehilangan terlalu banyak. Bambang menunduk sejenak, lalu berkata pelan, kamu mau berapa? Sebutkan saja. Aku tertegun beberapa detik. Ternyata sampai detik ini, dia masih berpikir, masalahnya ada pada sejumlah angka. Seolah-olah dengan memberiku sedikit uang, aku akan patuh kembali menjadi istri yang dulu. Tenggorokanku terasa pahit. Kamu masih tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Yang hilang dariku bukan hanya uang, aku menatap lurus ke matanya. Tapi rasa hormat, rasa aman, kepercayaan bahwa suamiku tidak akan diam saja melihat orang lain menekanku. Dan harga diriku setiap kali harus diam dan menerima. Bambang duduk kaku. Untuk pertama kalinya, aku melihat dia tidak tahu harus menjawab apa. Mungkin karena ini bukan lagi cerita yang bisa dia tutupi dengan beberapa kata manis. Aku membuka tas, mengeluarkan salinan rekening koran, dan meletakkannya di atas meja. Bawa ini pulang dan lihat. Kalau kamu masih berpikir aku berlebihan, kita tidak punya apa-apa lagi untuk dibicarakan. Bambang melihat tumpukan kertas itu, tatapannya menggelap. Kamu mau apa? Aku menjawab sangat pelan. Aku sedang mempersiapkan perceraian. Tangannya membeku di udara. Di luar jendela kaca, lalu lintas masih ramai, sinar, matahari siang masih menyinari aspal seperti biasa. Hanya pernikahanku, pada saat itu, yang akhirnya disebut dengan nama yang sebenarnya. Sebuah pernikahan yang telah sampai di akhir. Bambang menatapku, suaranya serak. Kamu pikir dengan bercerai, kamu menang. Aku berdiri, mengambil tasku. Aku tidak perlu menang melawanmu. Aku hanya perlu mendapatkan kembali hidupku. Setelah berkata begitu, aku meninggalkan kafe. Langkahku tidak ringan, tapi sangat mantap. Aku tahu, sejak aku mengucapkan dua kata perceraian, mereka tidak akan lagi menganggap ini sebagai kemarahan sesaat. Dan aku juga tahu, saat para lintah darat itu sadar bahwa sumber keuntungan mereka akan pergi, mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aku baru sampai di apartemen sewaan kurang dari 2 jam, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan Bambang, tapi ibu mertua. Aku menatap layar sejenak sebelum mengangkat. Di seberang sana, tidak ada suara makian seperti yang kuduga. Sebaliknya, suara Ibu Ratna terdengar anehnya lembut. Nak, pulanglah. Ada apa-apa, kita bicarakan baik-baik di rumah. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi jalan kecil di bawah, suaraku sangat datar. Apalagi yang mau kita bicarakan, Bu? Dia menghela napas. Apapun yang kamu lakukan, pikirkan juga citra keluarga. Sekarang keluarga Adi mau menikah. Kamu tiba-tiba minta cerai. Kalau orang lain, tahu bagaimana? Aku memejamkan mata sejenak. Ternyata sampai di titik ini, yang paling dia khawatirkan masih pernikahan anak bungsunya. Bukan pernikahanku, bukan. Tahun-tahun di mana aku dikuras, tapi mulut orang lain.
Aku menjawab perlahan. Kalau ibu takut orang lain tahu, seharusnya ibu pikirkan. Bagaimana ibu memperlakukan saya selama ini? Suaranya langsung merendah. Jangan bicara begitu, nak. Ibu tidak pernah jahat padamu. Aku tertawa sinis. Orang yang paling jahat belum tentu yang paling keras. Membentak. Seringkali, itu adalah orang yang selalu menganggap pengorbanan orang lain sebagai hal yang wajar. Dia diam beberapa detik, lalu mematikan telepon. Aku tahu panggilan itu bukan untuk meminta maaf. Itu hanya karena mereka mulai panik. Sore harinya, Bambang datang ke apartemen sewaanku. Dia berdiri di depan pintu, kemejanya lebih kusut dari biasanya, matanya cekung. Aku tidak mempersilakannya masuk, hanya berdiri di ambang pintu menatapnya. Kita bicara lagi. Aku menyandarkan tangan di pintu. Kamu mau bicara apa lagi? Bambang melihat ke dalam kamar, lalu merendahkan suaranya. Apa kamu harus? Sejauh ini? Aku bertanya balik, sejauh mana? Perceraian. Dua kata itu terdengar kering dari mulutnya. Seolah baru hari ini, dia benar-benar percaya aku tidak sedang menggertak. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi bergejolak seperti dulu. Kamu pikir aku bercanda? Bambang maju setengah langkah. Aku tahu keluargaku ada salahnya, tapi masa kamu, hanya karena masalah uang mau mengorbankan seluruh pernikahan? Aku tertawa, tawa yang lelah. Sampai sekarang kamu masih berpikir, ini hanya masalah uang. Dia terdiam. Aku melanjutkan, setiap kata sangat pelan. Aku meninggalkan pernikahan ini bukan karena sejumlah uang, tapi karena selama 4 tahun ini, kamu tidak pernah sekalipun berpihak padaku. Kamu tahu mereka mengambil dariku, tahu mereka menekanku, tahu aku sakit, tapi yang penting bagimu hanya suasana. Tenang, asalkan aku terus sabar. Bambang mengepalkan tangan. Aku anak laki-laki di keluarga, aku juga punya posisi sulit. Aku menatap lurus ke arahnya. Dan aku istrimu. Itu seharusnya menjadi alasan yang cukup besar bagimu untuk melindungiku. Kalimat itu membuatnya terdiam. Aku bisa melihat dengan jelas keraguan di matanya. Tapi keraguan itu datang terlambat. Ada luka yang jika diobati sejak awal, hanya akan menjadi goresan. Tapi jika dibiarkan bernanah terlalu lama, saat mau disembuhkan pun harus diamputasi. Bambang merendahkan suaranya, hampir memohon. Pulanglah. Urusan kamar. Pengantin, nanti aku suruh berhenti. Aku menggeleng. Sudah terlambat. Terlambat apanya? Asal kamu pulang, semuanya masih bisa diselamatkan. Aku menatapnya lama. Pria ini baru panik sekarang bukan karena dia mengerti betapa sakitnya aku, tapi karena dia mulai melihat harga yang harus dia bayar jika aku benar-benar pergi. Kehilangan istri berpenghasilan baik, kehilangan orang yang mengurus pengeluaran, kehilangan citra keluarga yang baik di mata orang lain. Aku menjawab, yang perlu diselamatkan bukan pernikahan ini, tapi sisa hidupku. Bambang berdiri kaku di sana. Sesaat kemudian, dia mengertakkan gigi. Kamu tidak pikir, setelah bercerai, orang akan bilang apa tentangmu? Mendengar itu, aku hanya merasa sedih. Sampai detik ini, dia masih menggunakan opini publik untuk menakut-nakutiku. Tapi sayangnya, aku tidak takut lagi. Omongan orang tidak lebih menakutkan daripada aku harus hidup seperti 4 tahun terakhir. Dia menatapku seolah tidak percaya. Mungkin benar, wanita di hadapannya sekarang bukan lagi Sari yang selalu takut menyinggung perasaan orang lain. Aku sudah melewati bagian yang paling sakit, jadi aku tidak mudah lagi ditakuti. Tepat saat itu, ponsel Bambang berdering. Aku tidak sengaja melihat, tapi layar yang menyala jelas menunjukkan nama Adi. Bambang mengangkat telepon, suara di seberang sana sangat keras, cukup untuk aku dengar samar-samar. Mas, pulang. Sekarang. Keluarga perempuan baru saja telepon, mereka dengar Mbak Sari sudah pindah, mereka tanya ada masalah apa. Aku melihat wajah Bambang berubah. Dia berbalik, merendahkan suara, membujuk beberapa kalimat, lalu menutup telepon.
Suasana di antara kami tiba-tiba menjadi aneh. Akhirnya, hal yang paling mereka takuti terjadi. Kabar mulai bocor keluar. Pernikahan yang mereka jaga seperti sebuah pertunjukan citra, kini terancam oleh gosip. Aku menatap Bambang, tiba-tiba merasa getir. Ternyata selama ini, nilaiku di keluarga itu bukan karena siapa aku, tapi karena aku bisa menjaga segalanya. Tampak baik-baik saja. Sebelum dia pergi, aku berkata dengan sangat jelas. Kalau kamu masih mau bicara, biarkan pengacaraku yang bicara. Bambang berbalik cepat. Kamu benar-benar pakai pengacara? Aku mengangguk. Kali ini, kepanikan di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Aku menutup pintu di hadapannya, bersandar di pintu kayu, memejamkan mata lama. Hatiku masih sakit. Tapi rasa sakit itu tidak lagi menarikku ke bawah. Itu seperti pengingat mengapa aku harus terus maju. Di sisi lain pintu itu, aku tahu betul keluarga mantan suamiku tidak akan tinggal diam. Begitu pernikahan Adi mulai goyah, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk memaksaku kembali. Keesokan paginya, aku baru sampai di kantor tak lama, resepsionis menelepon, memberitahu ada yang mencariku. Aku turun ke lobi, melihat ibu mertua sedang duduk di kursi tunggu, memeluk tasnya, wajahnya tampak lelah dan tegang. Saat itu, aku tidak terkejut. Aku tahu saat Bambang tidak bisa membawaku pulang, pasti dia sendiri yang akan turun tangan. Melihatku muncul, dia langsung berdiri dan menggenggam tanganku di depan, beberapa orang di sekitarnya. Sari, ikut ibu keluar, kita bicara. Aku dengan lembut menarik tanganku. Kalau ada yang mau dibicarakan, ibu bisa bicara di sini. Ibu Ratna melirik sekeliling, wajahnya sedikit berubah. Jelas dia tidak mau orang lain mendengar, tapi dia tetap menahannya, merendahkan suara, jangan buat ibu sulit lagi. Keluarga perempuan di sana terus bertanya. Kamu pulang saja dulu, nanti urusan lain kita bicarakan. Aku menatapnya, hatiku tidak lagi ada sedikit pun rasa iba seperti dulu. Ibu, mau saya pulang untuk menyelesaikan masalah saya, atau untuk menyelamatkan pernikahan Adi? Dia tercekat. Hanya sesaat, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa aku benar. Raut wajahnya berubah cepat, dari memohon menjadi menyalahkan. Kamu ini kakak, ipar di keluarga. Sekarang adikmu mau menikah, kamu tidak bantu malah membuat keributan seperti ini, apa tidak terlalu kejam? Aku berdiri diam menatap wanita di hadapanku. Bertahun-tahun ini, dia adalah yang paling ahli dalam satu hal. Mengubah kesalahan orang lain menjadi beban moral di pundakku. Aku bertanya sangat pelan. Lalu, apa ada yang pernah kasihan pada saya? Dia terdiam. Mungkin dia tidak menyangka aku akan bertanya balik seperti itu. Aku menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya mengatakan semuanya di tengah lobi kantor, tempat di mana aku selalu berusaha menjaga citra keluarga. Suami, 4 tahun ini, berapa banyak uang yang sudah saya keluarkan untuk rumah ini? Ibu tahu. Adi punya utang, saya yang tanggung. Adi buka toko, saya yang beri modal. Uang belanja, obat, sampai sumbangan, sebagian besar saya yang urus. Bahkan kamar di lantai 2, kalian semua seenaknya merenovasi dengan uang saya. Tapi saat saya tidak tahan lagi, yang salah tetap saya. Menurut ibu, itu adil? Wajah Ibu Ratna memerah. Dia merendahkan suara, membentak pelan, bicara. Pelan-pelan, aku tersenyum sinis. Kenapa? Melakukannya boleh, tapi dibicarakan tidak boleh? Dia mengertakkan gigi. Suaranya parau. Kamu mau membuat seluruh keluarga ini maci? Mendengar itu, punggungku terasa dingin. Sampai detik ini, dia masih tidak merasa salah. Dia hanya berpikir aku sedang menekan mereka. Aku menjawab, saya tidak menekan siapapun. Saya hanya tidak mau lagi menanggung hal-hal yang bukan tanggung jawab saya. Tepat saat itu, dari pintu kaca lobi, Adi masuk dengan marah. Aku tidak tahu kapan dia datang, hanya melihat wajahnya yang memerah dan matanya yang seolah ingin memakanku hidup-hidup. Sudah cukup bicaranya. Seluruh lobi hening. Beberapa rekan kerjaku yang berdiri agak jauh mulai
Menoleh. Adi menunjukku, suaranya ditahan, tapi tidak bisa menyembunyikan amarahnya. Apa Mbak harus sampai menjelek-jelekkan keluarga sendiri di luar? Aku menoleh ke arahnya. Kali ini aku tidak lagi merasa benci padanya. Aku merasa geli. Karena orang yang selalu hidup dari uang orang lain justru yang paling getol menjaga kehormatan. Aku berkata langsung, yang membuatmu malu bukan aku, tapi dirimu sendiri. Adi mengertakkan gigi. Mbak jangan pikir punya uang sedikit bisa bicara seenaknya. Aku maju selangkah, suaraku sangat datar. Baik, kalau begitu aku bicara pakai data. Uang bayar utangmu 2 tahun lalu aku yang transfer, uang beli motor aku yang transfer, uang buka toko aku yang transfer, uang lamaranmu pun aku yang harus ikut menanggung. Kalau kamu merasa tidak terima, aku buka rekening, korannya di sini biar semua orang lihat. Begitu kalimat terakhir selesai, wajah Adi langsung pucat. Aku bisa melihat dengan jelas kepanikan di matanya, sementara ibu mertua panik menarik tangan putranya. Sudah, ayo pulang, tapi Adi jelas sudah kehilangan kendali. Mungkin karena selama ini aku selalu mengalah, dia tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana aku membuka semua tabir di depan orang lain. Dia menggeram, Mbak pikir setelah cerai, Mbak akan tenang? Mbak pergi, orang juga hanya akan bilang, Mbak tidak tahu diri. Aku menatapnya, tidak marah, tidak gemetar, hanya merasakan penghinaan yang mendalam di dada. Orang yang tidak tahu diri adalah orang yang terbiasa mengambil milik orang lain, lalu menganggapnya wajar. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Pesan dari Ibu Maya. Pihak sana baru saja menghubungi, ingin bernegosiasi. Jika Anda bersedia, kita bisa bertemu sore. Ine. Aku melihat pesan itu, hatiku tiba-tiba menjadi lebih tenang. Aku tidak lagi berdiri sendiri. Aku sudah punya jalan yang jelas. Aku menatap ibu mertua dan Adi, kalian pulang saja. Mulai sekarang, ada urusan apapun, silakan bicara dengan pengacara saya. Ibu mertua melotot. Kamu benar-benar mau memutuskan hubungan? Aku menjawab cepat. Yang memutuskan hubungan lebih dulu bukan saya. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan langsung masuk ke lift. Di belakangku, aku masih mendengar suara ibu mertua memanggil, suara Adi mengumpat pelan, tapi aku tidak menoleh. Pintu lift tertutup, suara bising di luar terhenti. Aku melihat bayanganku di dinding lift yang mengkilap. Dan tiba-tiba merasa wanita di dalamnya. Meskipun lelah, tatapan matanya sudah sangat berbeda. Tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang, dan tidak lagi memakai wajah seseorang yang hanya tahu sabar untuk menjaga ketenangan orang lain. Sore itu, aku bertemu Ibu Maya di kantornya. Dia menunjukkan surat proposal perdamaian yang dikirim oleh pihak Bambang. Mereka ingin bercerai dengan damai, tanpa sengketa, tanpa mengungkit lagi uang-uang lama. Sebagai gantinya, Bambang akan memberiku sejumlah uang sebagai kompensasi. Aku membacanya dan tertawa. Ternyata mereka masih berpikir semuanya bisa ditutup dengan uang. Ibu Maya menatapku. Bagaimana keputusan Anda? Aku melipat proposal itu, meletakkannya di atas meja. Saya tidak butuh perdamaian versi mereka. Saya hanya ingin kejelasan. Ibu Maya mengangguk. Kalau begitu, siapkan mental. Sekali Anda tidak mau mengalah, mereka akan bereaksi lebih keras lagi. Aku menatap keluar jendela kantor, sinar matahari sore menyinari atap-atap rumah di seberang. Aku tahu dia benar. Keluarga itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Terutama saat mereka mulai sadar, aku tidak hanya ingin pergi, aku juga ingin mendapatkan keadilan untuk diriku sendiri. Dan saat itu, aku juga sadar, badai terbesar belum berlalu. Ia baru saja benar-benar dimulai. Setelah pertemuan di kantor pengacara, aku tahu segalanya tidak akan berhenti pada beberapa panggilan telepon atau omelan. Saat seseorang yang terbiasa mendapat keuntungan menyadari akan kehilangan segalanya, mereka tidak akan mudah menerima. Dan benar saja, belum sampai 2 hari,
badai yang sesungguhnya datang. Pagi itu, begitu melangkah masuk ke kantor, aku merasakan tatapan aneh dari rekan-rekan kerja. Tidak ada yang bicara langsung, tapi keheningan yang canggung, itulah yang paling menyesakan. Aku baru saja duduk di meja kerja, Mbak Rina, dari bagian SDM lewat, meletakkan secangkir teh di mejaku, ragu-ragu sejenak. Sebelum bertanya pelan, "Sari, kamu tidak apa-apa?" Aku menatapnya, hatiku tiba-tiba dingin. "Ada apa, Mbak?" Mbak Rina mengerucutkan bibir, menarik kursi, dan duduk di sebelahku. "Mbak sih, tidak percaya. Tapi tadi pagi ada yang telepon ke kantor, bicara macam-macam, soal masalah pribadimu. Katanya kamu tidak tahu diri, sudah menikah tapi sembunyikan uang, mau bawa kabur semua harta." Mendengar itu, tubuhku kaku. Hanya dengan beberapa kalimat singkat itu, aku langsung tahu siapa dalangnya. Mereka sudah memulai. Saat tidak bisa memaksaku, kembali, mereka memilih untuk menghancurkan nama baikku. Aku mengepalkan jari, berusaha menjaga suara tetap tenang. "Siapa yang menelepon, Mbak tahu?" Mbak Rina menggeleng. "Tidak jelas. Resepsionis hanya bilang seorang wanita tua, suaranya galak." Aku tersenyum sinis. Tidak perlu ditebak lagi. Di dunia ini, yang bisa menangis sambil memaki dengan sangat meyakinkan seperti itu, selain ibu mertuaku, siapa lagi? Mbak Rina menatapku cemas. "Kalau perlu, kamu lapor saja ke atasan. Masalah pribadi dibawa-bawa ke kantor begini kan bisa mempengaruhi pekerjaanmu." Aku mengangguk berterima kasih, tapi setelah dia pergi, hatiku masih terasa perih seperti diremas. Aku tahu mereka egois, tahu mereka serakah, tahu mereka menganggapku sebagai alat. Tapi sampai saat ini, saat melihat dengan jelas, mereka siap menghancurkan reputasiku demi kepentingan mereka sendiri, aku masih merinding. Orang yang pernah tinggal satu atap denganku, makan masakanku, menggunakan uangku, kini ingin membuatku menjadi penjahat di mata dunia. Siang harinya, aku berinisiatif masuk ke ruangan kepala departemen untuk bicara. Pak Budi adalah orang yang sangat lugas tapi adil. Setelah mendengar penjelasanku, dia merenung sejenak lalu berkata, "Saya tidak peduli benar. Salahnya masalah pribadi kamu, tapi saya percaya cara kerja kamu selama ini. Kalau ada yang terus mengganggu ke kantor, saya akan minta satpam untuk menanganinya." Mendengar kalimat itu, tenggorokanku tercekat. Bukan karena sedih, tapi karena di saat dunia di luar sana begitu kejam, satu kalimat adil saja sudah cukup membuatku ingin menangis. Tapi badai belum berhenti. Sore itu, Citra meneleponku, suaranya panik. "Sar, kamu tahu tidak, di Facebook ada yang lagi nyindir kamu?" Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku membuka laptop, mengikuti tautan yang dikirim Citra. Itu adalah sebuah unggahan di grup Facebook kompleks perumahan, dekat rumah mantan suamiku. Tidak menyebut namaku secara langsung, tapi setiap detailnya begitu jelas, hingga siapapun yang mengenal keluarga itu, pasti tahu. Seorang wanita dituduh sebagai menantu yang egois, meninggalkan rumah tepat saat adik iparnya akan menikah, dan menggunakan masalah uang untuk menekan keluarga suami hingga membuat mereka malu. Di bawahnya, ada yang membela, ada yang ragu, tapi tidak sedikit komentar yang menyalahkan, seperti wanita zaman sekarang. Materialistis, hanya tahu uang. Aku duduk menatap layar untuk waktu yang lama, mataku perih. Bukan karena kata-kata orang asing, tapi karena aku tahu setiap kata di dalamnya adalah hal-hal yang ingin disebarkan oleh keluarga mantan suamiku untuk membangun versi cerita yang menyudutkanku. Citra marah sampai gemetar. "Kamu screenshot semuanya. Jangan ada yang terlewat." Aku menarik napas dalam-dalam. "Iya, Cit. Serius, Sar. Semakin kamu diam, semakin mereka menjadi-jadi." Aku melihat tangkapan layar yang tersimpan di laptop, dan tiba-tiba hatiku menjadi tenang. Kali ini aku tidak lagi kaget seperti sebelumnya. Mungkin karena aku sudah melihat dengan cukup jelas wajah mereka. Jadi sekarang, alih-alih
Sakit hati, aku hanya merasa lebih bertekad. Malam itu, aku mengirimkan semua tangkapan layar, unggahan, pesan, dan bahkan informasi panggilan telepon ke kantor kepada Ibu Maya. Kurang dari 10 menit. Kemudian, dia menelepon balik. Simpan semua buktinya, hal-hal ini sangat penting. Aku bertanya, kalau mereka terus menjelek-jelekan saya, bagaimana? Suara Ibu Maya tenang tapi tegas. Kalau begitu, kali ini Anda tidak perlu hanya bertahan. Aku terdiam. Dia melanjutkan, ada orang yang hanya akan berhenti jika mereka sadar bahwa perbuatan salah akan ada konsekuensinya. Aku berdiri di dekat jendela apartemen sewaan, memandangi lampu jalan yang mulai menyala, dan tiba-tiba merasakan dadaku sesak, lalu perlahan lega. Benar. Aku sudah cukup lama diam. Aku sudah cukup lama menjaga citra mereka. Jika mereka memilih untuk menarikku ke lumpur demi menyelamatkan muka mereka, maka kali ini, aku akan membiarkan semuanya terbuka di bawah terang. Tanpa adu mulut lagi, tanpa air mata sia-sia lagi, yang ada hanya bukti dan kebenaran. Malam itu, sebelum tidur, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Sari, jangan menekan orang keterlaluan. Hati-hati tidak punya jalan hidup. Aku melihat pesan itu, tanganku sempat dingin beberapa detik. Tapi dengan cepat, aku mengambil tangkapan layar, menyimpannya di folder bukti, dan mengunci ponsel. Aku tahu, saat ancaman mulai muncul, itu berarti mereka sudah benar-benar kehilangan kendali. Dan semakin mereka panik, semakin banyak kesalahan yang akan mereka buat. Sedangkan aku tidak akan mundur selangkah pun lagi. Keesokan paginya, aku baru sampai di kantor. Ibu Maya mengirim pesan memintaku segera menemuinya. Aku izin keluar 1 jam, membawa serta ponsel, laptop, dan tumpukan dokumen yang sudah kucetak. Begitu masuk ke ruangannya, dia langsung menyodorkan setumpuk dokumen baru. Saya sudah meminta orang untuk mendokumentasikan unggahan di media sosial, pesan ancaman, dan mencatat panggilan ke kantor Anda. Aku melihat lembaran kertas di hadapanku, sebuah perasaan aneh muncul di hatiku. Bertahun-tahun ini, aku terbiasa dipaksa diam, menelan ludah, dan menghibur diri sendiri bahwa biarlah berlalu. Hari ini, untuk pertama kalinya, penderitaanku diletakkan di atas meja sebagai sesuatu yang bisa diukur, bisa dibuktikan, dan bisa dituntut keadilannya. Ibu Maya menatapku. Anda harus putuskan dengan jelas mulai sekarang. Jika Anda masih ingin memberi mereka jalan keluar, Anda akan terus diseret. Tapi jika Anda sudah memutuskan untuk melawannya sampai tuntas, kita akan beralih dari posisi bertahan ke menyerang. Aku duduk diam beberapa detik. Di luar jendela kaca, langit Surabaya mendung, awan menggantung rendah, persis seperti suasana hatiku selama ini. Tapi kali ini, di balik awan itu, aku tidak lagi merasa buta. Aku bertanya pelan. Jika saya melawan, apa orang akan berpikir saya sengaja membesarkan masalah? Ibu Maya menjawab cepat. Tidak ada yang membesarkan kebenaran. Yang membesarkan masalah adalah orang yang telah memfitnah, menjelek-jelekan, dan mengancam Anda. Lebih dulu, aku mengepalkan tangan. Benar. Aku tidak mencari masalah. Masalahlah yang mengejarku terlalu lama, sampai aku tidak punya jalan untuk mundur lagi. Siang itu, atas saran Ibu Maya, aku membuat sebuah unggahan singkat di akun media sosial pribadiku. Tanpa curhat, tanpa memaki, tanpa menyebut nama siapa pun. Aku hanya menulis dengan sangat jelas bahwa aku sedang menyelesaikan proses perceraian sesuai hukum. Informasi tidak benar yang beredar belakangan ini telah sangat merugikan nama baik dan pekerjaanku, dan aku telah menyimpan seluruh bukti untuk diproses lebih lanjut. Aku membaca ulang kalimat-kalimat itu beberapa kali sebelum menekan tombol unggah. Saat jariku menyentuh layar, jantungku berdebar kencang. Aku tahu, setelah unggahan ini, cerita tidak akan lagi bisa dikendalikan sepihak oleh keluarga mantan suamiku. Kurang dari setengah jam kemudian, ponselku bergetar terus-menerus. Ada yang bertanya kabar.
Ada rekan kerja yang memberi semangat, ada juga beberapa kerabat dari pihak mantan suami yang mengirim pesan sindiran, menyarankanku agar masalah rumah tangga diselesaikan di dalam saja. Aku melihat pesan-pesan itu dan merasa geli. Saat aku dirugikan, tidak ada yang membelaku. Saat aku angkat bicara, orang-orang mulai menasihatiku untuk diam. Ketenangan yang mereka inginkan bukan untukku, tapi untuk mereka yang berbuat salah. Awal sore, Bambang menelepon. Aku mengangkatnya. Suaranya serak, jelas sedang menahan amarah. Untuk apa kamu unggah itu? Aku menjawab dengan sangat tenang. Agar orang lain tahu aku tidak akan diam, saja menerima semuanya. Kamu tidak sadar kalau kamu membuat semuanya jadi lebih rumit? Aku tertawa sinis. Bukan aku yang membuatnya rumit. Aku hanya mencegah orang lain terus memutarbalikkan cerita. Bambang menggeram. Sari, apa kamu harus mendorong keluargaku sampai ke jurang? Aku berdiri di dekat jendela, memandangi lalu lintas di luar. Hatiku terasa dingin tapi jernih. Keluargamu terdorong sampai hari ini bukan karena aku, tapi karena mereka sendiri mengira aku akan sabar seumur hidup. Di seberang sana, hening. Sesaat kemudian, suaranya melunak. Tapi kelembutan itu tidak lagi membuatku luluh. Hapus unggahan itu. Nanti aku suruh semua orang berhenti. Aku langsung bertanya. Menyuruh mereka berhenti menjelek-jelekkanku, atau berhenti karena takut keluarga calon besan tahu lebih banyak? Bambang tidak menjawab. Keheningan itu membuatku sadar, aku lagi-lagi benar. Aku menjawab, kalau mereka sudah menghapus semua fitnah, meminta maaf secara terbuka, dan berhenti mengganggu pekerjaanku, baru kita bicara lagi. Setelah berkata begitu, aku menutup telepon. Tanganku sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Melainkan karena untuk pertama kalinya aku merasa tidak lagi terbawa oleh emosi mereka. Malam itu, Citra datang membawakan makanan ke apartemenku. Kami berdua duduk di meja kecil dekat jendela. Makan malam sederhana dengan sayur asem dan ikan goreng yang dibeli di warung. Citra menatapku lama, lalu tersenyum. Tahu tidak, hari ini kamu kelihatan beda sekali. Aku menunduk dan bertanya pelan. Beda bagaimana? Seperti orang yang sudah sadar. Aku tertawa, tapi mataku perih. Mungkin benar. Aku pernah mencintai, pernah percaya, pernah sabar sampai lupa siapa diriku. Sekarang, setelah lapisan-lapisan luka terkupas, yang tersisa meskipun sakit, tapi nyata. Dan dari kenyataan itulah, aku baru bisa mulai berdiri tegak. Sekitar jam 10 malam, Ibu Maya kembali mengirim pesan. Pihak keluarga perempuan. Adi baru saja menghubungi untuk bertanya. Sepertinya mereka mulai curiga banyak hal. Aku melihat tulisan itu, hatiku sedikit bergetar. Akhirnya, dinding kebohongan yang coba dibangun oleh keluarga mantan suamiku mulai retak. Aku sadar betul, sekali kebenaran punya celah untuk keluar, ia tidak akan mudah ditutupi lagi. Dan aku juga tahu, hari-hari berikutnya akan menjadi yang paling sengit. Karena, saat sebuah keluarga yang terbiasa hidup dari keheningan orang lain, mereka akan berontak paling keras di saat mereka akan kehilangan segalanya. Keesokan paginya, aku baru saja keluar dari gerbang kompleks apartemen ketika melihat sebuah mobil hitam terparkir di seberang jalan. Aku langsung mengenali mobil Bambang. Dia bersandar di pintu mobil, matanya cekung, dasinya miring, tampak jauh dari penampilan rapinya yang biasa. Aku tidak terkejut. Sejak Ibu Maya bilang keluarga perempuan di sana mulai curiga, aku tahu cepat atau lambat akan ada pergerakan yang lebih besar. Melihatku mendekat, Bambang berjalan cepat. Sari, beri aku waktu bicara. Sebentar. Aku melihat jam. Kamu punya 5 menit. Mungkin dia tidak menyangka aku akan sedingin itu, jadi dia sempat terdiam. Sejenak sebelum berkata, pihak keluarga Dita menunda pertemuan keluarga. Aku diam menatapnya. Ini sudah kuduga. Keluarga perempuan manapun, jika mendengar kabar kakak ipar pindah dari rumah, keluarga laki-laki dituduh hidup dari uang kakak ipar. Ditambah lagi, ada fitnah di media sosial,
Bagaimana mereka bisa tenang melepaskan anak gadisnya? Bambang merendahkan suara. Ibu sangat kacau, Adi juga tidak bisa makan dan tidur 2 hari ini. Aku bertanya balik. Lalu, dia mengepalkan tangan. Kamu tahu persis, kalau kamu bicara sedikit lagi saja, pernikahan itu bisa batal. Aku menatap pria di hadapanku dan tiba-tiba merasa konyol. Jadi, kamu datang untuk memintaku diam? Dia tidak langsung menjawab, tapi keheningan itu sudah menjawab segalanya. Aku tertawa sinis. Luar biasa. 4 tahun saat aku ditekan, diambil uangnya, diperas dalam pernikahanku sendiri, tidak ada yang bertanya, apa aku merasa tidak nyaman. Sekarang pernikahan adikmu goyah sedikit, kalian semua panik menyuruhku, memikirkan kepentingan bersama. Bambang mengerutkan kening, suaranya lelah. Sari, aku tahu keluargaku salah, tapi segalanya harus ada batasnya. Aku menatap lurus ke arahnya. Batasmu itu apa? Membiarkanku dirugikan, secukupnya agar keluargamu bisa tenang? Dia terdiam. Aku mundur setengah langkah, suaraku tenang tapi tajam. Kalau kamu datang untuk bicara perceraian dengan jelas, aku akan dengarkan. Tapi kalau kamu datang untuk menyuruhku terus diam demi citra keluargamu, 5 menitmu sudah habis. Aku baru saja akan berbalik, Bambang tiba-tiba berkata, pihak keluarga perempuan punya kenalan orang bank. Aku berhenti. Dia menatapku, tatapannya berat. Mereka sudah mendengar soal utang-utang Adi dulu, termasuk soal tokonya yang tutup karena utang. Aku menggenggam erat tasku. Jadi, kebenaran tidak hanya bocor dari sisiku, tapi juga keluar dari retakan-retakan yang selama ini coba ditutupi oleh keluarganya. Bambang mengertakkan gigi. Adi bertanya, apa kamu yang sengaja bicara? Macam-macam? Aku menjawab cepat, tidak. Lalu aku menatap lurus ke arahnya. Tapi jika kebenaran sampai ke telinga orang lain dengan sendirinya, aku tidak punya kewajiban untuk memadamkan api untuk keluargamu. Wajah Bambang memucat. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya benar-benar tidak berdaya. Bukan ketidakberdayaan yang dibuat-buat untuk dikasihani, tapi ketidakberdayaan seseorang yang sadar segalanya sudah di luar kendali. Tepat saat itu, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya. Di seberang sana, terdengar suara seorang wanita paruh baya, sopan tapi waspada. Selamat pagi, Mbak. Saya tante dari Dita. Maaf mengganggu, tapi saya ingin bertemu sebentar dengan Mbak. Bisa? Aku menatap Bambang. Dia juga menyadari sesuatu dari raut wajahku. Ekspresinya langsung berubah. Aku menjawab singkat. Bisa, Tante. Sore itu, aku bertemu dengan Tante Dita di sebuah kafe yang tenang di pusat kota. Dia datang bersama seorang pria yang lebih tua. Mungkin paman atau om dari gadis itu. Mereka tidak berbelit-belit. Wanita itu menatapku dengan jujur. Mbak, mohon maaf. Kami tidak ingin ikut campur urusan keluarga orang lain. Tapi, keponakan kami akan menikah. Dan kami mendengar terlalu banyak cerita. Jadi kami harus mencari tahu kebenarannya. Aku mengangguk. Saya mengerti. Dia diam sejenak, lalu bertanya, apa benar cerita soal uang, soal adik ipar? Mbak yang pernikahannya dibiayai dari uang Mbak? Aku tidak menambah atau mengurangi. Aku hanya mengeluarkan beberapa dokumen yang sudah kusiapkan, termasuk beberapa rekening koran yang signifikan dan foto renovasi kamar pengantin, lalu meletakkannya di atas meja. Saya tidak ingin menjelek-jelekan siapapun, tapi saya juga tidak bisa bilang saya tidak tahu apa-apa. Pria yang datang bersamanya mengambil dokumen itu dan membacanya, wajahnya perlahan menggelap, sementara wanita itu menghela napas pelan. Kasihan sekali, keponakan saya. Mendengar kalimat itu, hatiku tiba-tiba terasa berat. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, aku tidak hanya memikirkan penderitaanku sendiri. Aku juga memikirkan seorang gadis lain yang terancam masuk ke dalam perangkap yang sama denganku. Aku berkata sangat pelan, jika berkenan, Tante dan Om silakan pertimbangkan baik-baik. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun,
Tapi saya juga tidak ingin ada wanita lain yang menempuh jalan yang sama dengan saya. Wanita itu menatapku lama, lalu mengangguk. Terima kasih, Mbak, sudah berkata. Jujur, pertemuan itu hanya berlangsung setengah jam, tapi saat aku keluar dari kafe, aku tahu pernikahan itu sudah benar-benar goyah. Malam itu juga, Bambang menelepon 7 kali berturut-turut, tidak kuangkat. Panggilan ke-8, aku mengangkatnya. Suaranya serak, seperti orang yang baru saja bertengkar hebat. Sari, kamu bertemu dengan keluarga Dita, kan? Aku tidak menyangkal. Iya, di seberang sana. Dia terdiam beberapa detik, lalu melontarkan satu kalimat, penuh kepahitan. Jahat sekali kamu. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi lampu kuning yang menyinari jalan, hatiku terasa perih sekaligus dingin. Bukan. Aku hanya tidak mau lagi hidup, menanggung konsekuensi dari perbuatan keluargamu. Lalu aku menutup telepon. Karena aku tahu, sejak hari ini, bukan hanya pernikahanku yang berakhir, tapi juga topeng kebaikan yang coba dijaga oleh keluarganya di hadapan orang lain, mulai rontok berkeping-keping. Keesokan paginya, saat sedang memeriksa berkas di kantor, aku menerima pesan. Dari Citra, hanya satu kalimat pendek, pihak keluarga Dita baru saja membatalkan pernikahan. Aku menatap layar untuk waktu yang lama. Meskipun sudah kuduga, jantungku tetap berdebar kencang. Bukan karena senang, tapi karena aku tahu, sejak saat ini, segala sesuatu di rumah mantan suamiku akan benar-benar meledak. Benar saja, kurang dari 10 menit kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Ibu, mertua, adik, bahkan seorang bibi dari pihak suami juga menelepon. Aku tidak mengangkatnya. Tapi kemudian, sebuah pesan dari Bambang muncul, membuat tanganku berhenti. Temui aku untuk terakhir kalinya. Kalau tidak, keluargaku tidak akan tinggal diam. Aku membaca pesan itu berulang kali, hatiku dingin, masih dengan nada yang sama. Saat tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka mulai menggunakan tekanan. Tidak ada lagi bujukan, tidak ada lagi kepura-puraan. Aku mengambil tangkapan layar pesan itu dan langsung mengirimkannya ke Ibu Maya. Kurang dari beberapa menit, dia menelepon balik. Jika Anda merasa tidak aman, jangan bertemu sendirian. Jika harus bertemu, pilih tempat umum dan beritahu. Aku berpikir sejenak, lalu setuju untuk bertemu. Bukan karena masih ada yang ingin kubicarakan dengan mereka, tapi karena aku ingin melihat sendiri, saat pernikahan Adi hancur, sejauh mana mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Aku memilih sebuah kafe yang ramai di dekat pusat perbelanjaan. Saat aku tiba, bukan hanya Bambang, ibu mertua dan Adi juga sudah ada di sana. Begitu melihatku, Adi langsung berdiri, wajahnya merah padam, matanya penuh urat, kemarahan. Sudah puas, kan? Aku menarik kursi dan duduk, meletakkan tas di sebelahku, suaraku datar. Jelaskan maksudmu. Adi menggebrak meja. Keluarga Dita membatalkan pernikahan. Mereka minta kejelasan soal utang-utangku. Ini semua gara-gara kamu. Aku menatap adik iparku tanpa berkedip. Bukan, ini gara-gara kamu. Dia tertegun. Aku melanjutkan, kalau kamu tidak punya utang, tidak hidup dari uang orang lain, tidak membiarkan keluargamu membangun pernikahan di atas hal-hal yang bukan milikmu, hari ini tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Adi mengertakkan gigi. Kamu menghancurkan hidupku. Aku tertawa sinis. Hidupmu tidak dihancurkan olehku. Hidupmu hancur sejak kamu terbiasa hidup menumpang pada orang lain tapi masih merasa dirimu pantas. Ibu mertua di sebelahnya mulai terisak. Tapi kali ini, aku tidak lagi merasa tangisan itu punya beban. Dia menyeka air mata sambil menyalahkan. Sari, kalau kamu benci ibu, benci Bambang, serang saja kami. Kenapa kamu tega menyeret urusan pernikahan Adi? Aku menoleh padanya. Justru ibulah yang menyeret saya ke dalam urusan pernikahan itu sejak awal. Dia tercekat. Aku menatap lurus ke arahnya. Setiap kata keluar pelan tapi tajam. Ibu yang meminta saya menyumbang uang, ibu yang meminta saya menyerahkan kamar,
Ibu yang membiarkan anak bungsu ibu hidup dari keringat saya. Saat semuanya terbongkar, ibu malah bertanya kenapa saya menyeretnya. Wajah Ibu Ratna memerah, pucat, lalu kembali memerah. Bambang, yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Cukup, aku menoleh padanya. Cukup apanya? Cukup bicara jujur, atau cukup bersandiwara? Bambang mengatupkan rahangnya, suaranya rendah. Aku panggil kamu ke sini bukan untuk bertengkar. Aku langsung bertanya. Lalu untuk apa? Dia menatapku, tatapannya lelah sekaligus kejam. Untuk memberitahumu bahwa semuanya harus berhenti di sini. Kamu sudah membuat pernikahan Adi batal. Kamu sudah cukup mempermalukan keluargaku. Mendengar itu, aku tiba-tiba tertawa, tawa yang tipis dan dingin. Cukup mempermalukan? Kamu tahu apa artinya cukup? Cukup itu 4 tahun aku mengeluarkan uang, tapi tidak dihargai. Cukup itu kamar yang pernah dijanjikan untukku diambil untuk kamar pengantin orang lain. Cukup itu saat aku pindah keluar, keluargamu masih menelepon ke kantorku untuk menjelek-jelekanku. Cukup, itu pesan-pesan ancaman yang dikirim tengah malam. Raut wajah Bambang tiba-tiba berubah. Dia menatapku tajam. Kamu punya bukti. Aku menatap lurus ke arahnya. Kamu pikir aku masih orang yang bisa kalian takuti dengan satu kalimat lalu diam seperti dulu? Suasana di sekitar meja menjadi begitu berat seolah bisa dipotong. Adi duduk, lemas di kursinya, kedua tangannya mengacak rambut, suaranya parau. Sekarang, kamu mau apa? Aku menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat kesombongan pada adik iparku, melainkan kepanikan yang nyata. Tapi itu tidak membuat luluh, karena sudah terlambat. Aku ingin perceraian yang jelas. Aku ingin semua tindakan fitnah dan ancaman dihentikan. Aku ingin semua urusan yang terkait denganku diperjelas. Dan setelah hari ini, tidak ada seorang pun dari keluarga ini yang boleh muncul di kantorku atau tempat tinggalku lagi. Ibu mertua berteriak, jahat sekali kamu. Aku menoleh padanya. Tatapanku tenang hingga dingin. Kalau saya jahat, saya tidak akan sabar selama 4 tahun. Kalimat itu membuatnya bungkam. Bambang menatapku lama, lalu tiba-tiba tersenyum sinis. Senyum yang membuat hatiku nyeri karena aku tahu, saat itulah dia melepaskan topeng terakhirnya. Hah, kamu pikir kamu sudah menang? Aku duduk tegak. Aku tidak perlu menang. Aku hanya perlu bebas. Dia mencondongkan tubuh ke depan, suaranya merendah. Ingat, di dunia ini, tidak. Semua hal bisa diselesaikan hanya dengan beberapa lembar rekening koran. Kamu membesarkan masalah ini, belum tentu hidupmu akan tenang setelah ini. Aku menatap lurus ke mata calon mantan suamiku. Akhirnya, kata-kata yang paling jujur keluar dari mulutnya. Bukan lagi negosiasi, bukan lagi bujukan, tapi ancaman. Dengan perlahan, aku mengeluarkan ponsel, menyalakan rekaman suara yang sudah kuaktifkan sejak duduk, dan meletakkannya di atas meja. Lanjutkan bicaramu. Wajah Bambang membeku seketika. Adi juga mengangkat kepalanya kaget, sementara ibu mertua ternganga, menatapku seolah melihat orang yang sama sekali berbeda. Aku menyimpan ponselku, lalu berdiri. Sekarang kalian sudah lihat, kan? Bukan. Aku yang membuat kalian malu. Tapi kalian sendiri. Saat tidak bisa mendapat apa yang kalian mau, kalian menunjukkan wajah asli kalian. Setelah berkata begitu, aku berbalik dan melangkah pergi. Di belakangku, aku mendengar suara ibu mertua memanggil, suara Adi mengumpat, dan suara Bambang menggebrak meja. Tapi aku tidak menoleh. Keluar dari kafe, angin jalanan menerpa. Wajahku dingin tapi sangat melegakan. Aku tahu, setelah hari ini, keluarga mantan suamiku tidak akan lagi hanya panik. Mereka akan mulai takut. Karena mereka sadar, aku tidak hanya pergi, aku juga membawa serta kebenaran yang selama ini mereka coba sembunyikan. Setelah pertemuan di kafe hari itu, keluarga mantan suamiku hening selama beberapa hari.
Tidak ada lagi panggilan telepon bertubi-tubi, tidak ada lagi pesan yang setengah mengancam setengah memohon, tidak ada lagi adegan mereka datang ke kantor atau tempat tinggalku untuk menekan. Keheningan itu tidak langsung membuatku lega. Sebaliknya, rasanya seperti jeda setelah badai besar, ketika pohon-pohon di luar sana sudah tumbang, dan hanya tersisa orang yang berdiri di tengah puing-puing, bertanya pada diri sendiri apa yang telah hilang, dan apa yang berhasil diselamatkan. Aku bersama Ibu Maya menyelesaikan semua prosedur akhir. Bambang tidak lagi bersuara keras seperti sebelumnya. Mungkin setelah tahu, aku menyimpan semua bukti rekening koran, pesan, rekaman suara, dan bukti fitnah. Dia sadar bahwa semakin lama ditarik, akan semakin merugikan dirinya. Sesi mediasi terakhir berlangsung di suatu sore yang hujan. Ruang mediasi tidak besar, lampunya putih pucat. Aku duduk di satu sisi, Bambang di sisi lain. Di antara kami ada lembaran-lembaran kertas, pasal-pasal, dan kalimat-kalimat kering yang mampu mengakhiri perjalanan hidup selama 4 tahun. Sesekali aku meliriknya. Pria yang pernah menjadi suamiku itu duduk di sana, wajahnya lebih tirus, matanya cekung, tidak ada lagi penampilan percaya diri, seperti dulu. Tapi hatiku tidak lagi merasa iba seperti yang kukira. Karena yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan seseorang, melainkan kehilangan kepercayaan yang pernah kita berikan padanya. Ketika mediator bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Ibu Sari setuju untuk bercerai? Aku mendengar suaraku sendiri terdengar sangat jelas. Saya setuju, 2 kata singkat. Tapi saat mengucapkannya, aku merasa seperti sebuah batu besar yang menekan dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Bambang menandatangani surat lebih lambat dariku. Tepat sebelum pergi, dia tiba-tiba memanggil pelan, "Sari." Aku berhenti, tidak berbalik sepenuhnya, hanya berdiri diam. Suaranya rendah dan lelah. Aku tidak pernah berpikir semuanya akan jadi seperti ini. Aku menatap hujan kelabu di luar jendela. Hatiku setenang permukaan air setelah badai. Aku sudah menduganya. Dia diam. Aku melanjutkan, tanpa menyalahkan, tanpa kepahitan, hanya sebuah penutup yang sangat terlambat untuk semua tahun yang telah berlalu. Karena akulah yang menjalaninya setiap hari. Lalu aku melangkah pergi tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sadar, ada pintu yang hanya akan benar-benar tertutup saat kita berhenti melihat ke belakang. Seminggu kemudian, aku mendengar kabar bahwa keluarga Dita telah resmi membatalkan pernikahan. Alasannya sederhana, mereka tidak mau melepaskan anak gadisnya ke keluarga yang bermasalah dalam hal uang, karakter, dan cara memperlakukan wanita. Adi menjadi pemabuk. Ibu mertuaku pergi ke rumah kerabat, menangis dan mengeluh bahwa aku tidak tahu berterima kasih. Tapi kali ini, tidak. Banyak lagi yang percaya sepenuhnya. Sementara Bambang, dia pindah untuk sementara waktu. Aku mendengar berita-berita itu tanpa rasa senang atau puas. Karena pada akhirnya, yang kuinginkan bukanlah melihat mereka hancur. Yang kuinginkan hanyalah agar aku tidak lagi terkubur bersama dalam reruntuhan itu. Apartemen sewaan kecilku perlahan menjadi tempat yang benar-benar hidup. Aku membeli sebuah pot tanaman kecil dan meletakkannya di dekat jendela. Membeli 1 set spray warna krem yang kusukai. Di akhir pekan, aku memasak makanan yang layak untuk diriku sendiri. Hal-hal kecil, tapi setiap kali melakukannya, aku semakin sadar satu hal. Kebahagiaan bukanlah berusaha mempertahankan rumah yang sudah rapuh. Kebahagiaan terkadang hanyalah bisa hidup di sebuah ruang di mana tidak ada yang menganggap kebaikanmu sebagai sebuah kewajiban. Suatu malam, Citra datang membawa buah-buahan. Kami berdua duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota yang mulai menyala. Citra tiba-tiba bertanya, "Kamu menyesal tidak?" Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Iya. Tapi aku tidak menyesali orangnya. Aku menyesali waktu yang kuhabiskan untuk hidup sambil melupakan diriku sendiri." Citra diam, lalu menggenggam tanganku.
Gerakan itu membuat mataku perih. Aku sadar, aku telah melewati bagian yang paling gelap. Mungkin di depan sana masih ada hari-hari yang goyah, masih ada saat-saat di mana kenangan itu terasa menyakitkan. Tapi setidaknya, jalan itu adalah pilihanku sendiri, dan aku tidak lagi melangkah di atasnya dengan perasaan sedang mengkhianati diriku sendiri. Namaku Sari Wijaya. Aku pernah berpikir kesabaran adalah cara menjaga keluarga. Pernah berpikir pengorbanan adalah wujud cinta. Pernah berpikir selama aku cukup baik, cukup mengalah, cukup berlapang dada, orang lain akan tahu diri. Tapi, tidak. Bagi orang yang baik, kebaikan akan dihargai. Tapi bagi orang yang hanya tahu memanfaatkan, semakin banyak kebaikanmu, semakin mereka menganggapnya sebagai hal yang wajar. Aku meninggalkan pernikahan itu bukan karena aku kalah, tapi karena akhirnya aku mengerti. Seorang wanita tidak perlu menang melawan siapapun, ia hanya perlu berhenti kehilangan dirinya sendiri.